Tepat ketika Lu Fan hendak meninggalkan rumah gembala prefektur, Lu Fan melihat seseorang menghadapnya. Tuan Lu Fan. Melihat lebih dekat, itu adalah Yu Xiaor. Lu Fan berhenti dan berkata dengan ekspresi aneh, Nona Xiaoer. Lama tidak bertemu. Yu Xiaor memandang Lu Fan dari atas ke bawah dan berkata, ya. Tuan Lu Fan, Anda terlihat sangat sehat. Sepertinya Anda tidak sakit. Lu Fan membuka mulutnya dan menjawab setelah sekian lama, baiklah, saya baru saja pulih. Yu Xiaor maju selangkah, wajahnya sangat dekat, sangat dekat. Benarkah? Kukira penyakitmu tidak akan pernah bisa disembuhkan. Lu Fan menghela nafas dan berkata, Nona Xiaoer, maafkan aku. Yu Xiaor berkata, kamu tidak perlu meminta maaf. Aku sudah mendengar bahwa kamu dan Wu Kongling sedang jatuh cinta. Tentu saja, kamu akan meremehkan wanita tak cantik sepertiku. Bahkan jika kamu lulus kompetisi seni bela diri untuk merekrut seorang pengantin, meskipun pamanku siap menikah denganmu, aku akan menikahimu. Lu Fan mengerutkan kening dan berkata, Wu Kongling dan aku. Siapa yang kamu dengarkan? Yu Xiaor berkata, Tuan Lu Fan, Lu Sunca. Anda tidak ingin menyangkalnya, bukan? Saya telah mengetahui segalanya, termasuk malam Anda berhubungan S*K dengannya. Ekspresi Lu Fan menjadi dingin. Apakah kamu menempatkan seseorang di keluarga Luku? Yu Xiaor tertegun sejenak, lalu dengan ragu berkata, tidak, aku tidak mengaturnya, itu. Lu Fan memandangi wajah Yu Xiaor dan berkata-kata demi kata, Nona Yu Xiaor, siapa yang dekat denganku hanyalah urusanku sendiri. Aku tidak perlu melapor kepadamu. Aku tidak perlu kamu mengirim seseorang untuk menjaganya, awasi aku. Kamu tidak perlu memasukkan orang ke dalam keluarga Luku. Maaf, ada hal lain yang harus kulakukan, jadi aku pergi sekarang. Yu Xiaor menatap kosong ke arah kepergian Lu Fan, matanya basah karena suatu alasan. Lu Fan keluar dari rumah gembala prefektur dan naik kereta. Begitu dia masuk ke dalam mobil, Lu Fan melihat kakak senior Han Feng dan Nona Wong Yu terjerat bersama. Keduanya dengan cepat mengatur pakaian mereka. Kakak senior Han Feng terkekeh dan berkata, Saudara muda Lu Fan, mengapa kamu kembali begitu cepat? Lu Fan tidak melihat apa-apa, menggelengkan kepalanya dan berkata, pulanglah. Pengantin pria melambaikan cambuknya dan rodanya berguling ke depan. Pada saat yang sama, ribuan gunung jauhnya, di antara reruntuhan kuno jauh di Cakrawala, seorang lelaki tua berpakaian punk camping membuka matanya. Dengan wajah kuyu dan tubuh kurus, lelaki tua itu tampak seperti mumi yang telah dibangkitkan. Setetes darah tiba-tiba dari telapak tangan lelaki tua itu, jatuh ke tanah, dan kabut darah membubung. Di dalam kabut, lelaki tua itu melihat bayangan, tanah batu tinta, aula kosong, dan pagoda yang dikelilingi naga terbang. King Chen, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Orang tua itu menghela nafas. Kabut darah menghilang, dan lelaki tua itu mulai menghitung dengan jarinya. Tempat ini berjarak ratusan lompatan formasi dari kota Donghua. Dengan kata lain, King Chen meninggal tadi malam. Berdiri perlahan, lelaki tua itu memandangi dinding di sekitarnya. Itu ditutupi dengan segala macam luka dan bekas pedang, dan lelaki tua itu menarik napas dalam-dalam. Garis keturunanku terpotong seperti ini. Pertama Tianxi, lalu King Chen. Sepertinya jika aku tidak kembali, seluruh keluarga Yu akan hancur. Kupikir aku akan keluar selama lebih dari 10 tahun, bepergian ke lautan awan, dan melakukan perjalanan melintasi gunung dan sungai. Anda tidak mengatakan apapun tentang pencarian yang gagal, dan Anda membiarkan keluarga Anda menderita bencana ini. Yu Longfeng, sepertinya mereka lupa nama Anda. Tampaknya itu orang menyebalkan kecil di kota Donghua sudah tidak baik lagi. Saat dia mengatakan ini, kemarahan yang mengerikan muncul dari tubuh lelaki tua itu, dan dinding di sekitarnya mulai runtuh, dan segera sebuah lubang besar muncul di atas kepalanya. Matahari menyinari lelaki tua itu di sepanjang pintu masuk gua. Sambil menarik napas dalam-dalam, lelaki tua itu melompat. Saat dia melompat keluar, semua binatang buas di hutan belantara sekitarnya meliriknya. Binatang buas ini semuanya setinggi 10 kaki, memegang tongkat raksasa, dengan kepala dan tubuh banteng, dan sekuat gunung. Mereka semua meraung ketika melihat lelaki tua itu melompat keluar, dan kemudian, terlihat dengan mata terbuka, pasir dan kerikil di bawah kaki mereka dengan cepat mengembun menjadi baju besi dan menutupi tubuh mereka. Raungannya mengguncang langit, masing-masing binatang raksasa berkepala banteng ini memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari prajurit Rilem Geng Bumi. Orang tua itu melayang di udara dan hanya menatap mereka. Kemudian, lelaki tua itu melambaikan tangannya dengan lembut, angin kencang bertiup, langit runtuh dan bumi hancur. Sebuah tangan raksasa jatuh dari langit dan menekan dengan kuat. Seperti kekuatan suci penghancur dunia, ia memusnahkan segalanya dalam sekejap mata. Kota Donghua. Beberapa jam kemudian, boneka berlengan satu tiba di depan keluarga Lu, dikawal oleh sekelompok tentara.
Lu Fan berdiri di depan pintu kamar dan telah menunggu lama. Ketika dia melihat boneka itu, wajah Lu Fan menjadi penuh dengan niat menghabisi. Kirim dia ke halaman belakang dan undang ayah dan kakekku untuk datang ke halaman belakang bersamanya. Lu Fan berkata dengan nada tegas yang jarang terjadi di rumah. Melihat ekspresi mematikan di wajah Lu Fan, semua orang tidak berani mengungkapkan kemarahan mereka dan segera mengirim boneka satu tangan itu ke halaman belakang. Sekelompok orang menunjuk dan menunjuk, jelas tidak mengerti apa yang Lu Fan ingin boneka ini lakukan. Sejujurnya, bahkan keluarga Yu tidak mengerti mengapa orang-orang dari kantor pastoral negara ingin memindahkan boneka ini ketika mereka datang untuk menyelidiki kasus tersebut. Pengurus rumah tangga tua itu mengetahui sesuatu dan bertekad untuk menghentikannya. Namun sayangnya, setelah Zhang Zhenshou dan Yuzumu maju, dia tidak berkata apa-apa. Yuzumu tidak repot-repot melihat boneka itu, tidak peduli apa yang Lu Fan ingin boneka itu lakukan, dia tidak repot-repot bertanya. Yang dia inginkan hanyalah Lu Fan tidak datang ke rumah Yu untuk memanfaatkan situasi ini. Sebelum Yuzumu datang, dia membaca informasi Lu Fan dengan cermat. Terutama bagian tentang pembantaian keluarga Mo, ia membacanya bolak-balik beberapa kali. Di halaman belakang keluarga Lu Hao dan Lu Haoran bergegas mendekat. Mereka berdua tidak mengerti mengapa Lu Fan meminta mereka datang ke sini saat ini. Tapi mereka tetap datang. Karena mereka tahu jika tidak ada yang penting, Lu Fan tidak akan pernah membiarkan mereka datang. Kalian semua turun. Setelah melambaikan tangan semua anak keluarga Lu, hanya Lu Fan, Lu Hao, Lu Haoran dan satu boneka yang tersisa di seluruh halaman belakang. Lu Hao berkata Lu Fan, mengapa kamu meminta kami untuk datang? Apa gunanya boneka ini? Apakah ini penting? Lu Fan mengangguk dan berkata itu tidak penting. Sebenarnya, aku berniat menghancurkannya. Karena itu, Lu Fan menyuntikkan gangki ke dalam boneka itu. Saat berikutnya, secercah darah muncul di tubuh boneka itu, lalu boneka itu membuka matanya dan berdiri. Penggemar Lu, seluruh boneka itu gemetar, lalu berbalik dan lari. Lu Fan menendang bagian bawah tubuh boneka itu hingga berkeping-keping, lalu menatap mata boneka itu dan berkata, Guan Han, sudah lama tidak bertemu. Lu Hao dan Lu Haoran kaget saat mendengar kata Guan Han. Guan Han, sekte pembunuh darah, bukankah dia sudah mati? Seru Lu Hao. Lu Fan berkata dengan tenang ya, aku mematahkan tubuhnya. Tapi dia masih bertahan dengan cara ini. Guan Han, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa bersembunyi selamanya? Guan Han berkata dengan suara mekanis Lu Fan, kamu tidak bisa menghabisiku. Kamu benar-benar tidak bisa menghabisiku. Lu Fan mengangkat tangannya dan berkata dengan keras kalau begitu aku akan mencobanya. Guan Han berteriak keras jika kamu menghabisiku, aku akan menguburkan seluruh keluarga Lu bersamamu. Matanya menjadi dingin, dan Lu Fan memandang Guan Han dengan sikap merendahkan. Bisakah kamu mengatakan itu lagi? Mata Guan Han berlumuran darah dan dia berkata Lu Fan, menghabisiku tidak akan ada gunanya bagimu sama sekali. Lu Fan hanya melihat ke arah Guan Han dan berkata, katakan lagi, apa yang akan terjadi jika aku menghabisimu? Guan Han terdiam, lalu berkata setelah beberapa saat Lu Fan, menurutku kita bisa menemukan cara untuk berdamai. Lu Fan tersenyum, tetapi senyumannya begitu mematikan sehingga bahkan Lu Hao dan Lu Haoran di sampingnya secara naluriah menjauhkan diri dari Lu Fan. Maaf, aku tidak punya niat untuk berdamai denganmu. Setelah berbicara, Lu Fan meremukkan lengan Guan Han yang lain dan memasukkannya ke dalam rumahnya yang kosong. Lao Jiu, bantu aku memberinya pelajaran. Lu Fan memberi perintah kepada menara istana Jiulongxuan. Menara istana Jiulongxuan mendengar nada menghabisi Lu Fan dan dengan cepat menjawab Tuan yang hebat, saya akan membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Dia akan menyesali mengapa dia masih hidup dalam keadaan seperti ini di dunia. Lu Fan berkata dalam hatinya ingatlah untuk bertanya tentang sisa kekuatan sekte pembunuh darah dan segala sesuatu tentang keluarga Yu. Menara istana Jiulongxuan terkekeh dan berkata Tuan, jangan khawatir. Saya akan membuatnya mengingat berapa kali dia buang air kecil di tempat tidur ketika dia masih kecil. Lu Fan menahan niat menghabisinya dan kembali ke keadaan semula. Lu Haoran dan Lu Hao baru saja melangkah maju saat ini. Lu Hao berkata dengan prihatin Lu Fan, kamu baik-baik saja. Lu Fan berkata tidak apa-apa. Sekarang, masalah sekte pembunuh darah telah diselesaikan sepenuhnya. Lu Haoran mengangguk dan berkata bagus sekali. Lu Fan, tolong jangan lakukan hal seperti ini sendiri di masa depan. Kamu adalah kepala keluarga. Cobalah untuk membiarkan orang lain melakukan hal-hal yang dapat dilakukan oleh anggota keluarga lainnya. Lu Fan tersenyum dan berkata, baiklah kakek. Mulai hari ini, keluarga Lu dapat menjalani kehidupan yang stabil di kota Donghua selama beberapa hari. Lu Haoran sepertinya memikirkan sesuatu, tapi tidak banyak bicara. Pada saat yang sama, dia menggelengkan kepalanya dengan lembut ke arah Lu Hao, mengisyaratkan dia untuk tidak bertanya.
3 generasi, kakek dan cucu, berdiri di sini, diam-diam memandangi halaman belakang keluarga Lu yang indah. Langit biru dan awan putih, pepohonan hijau, dan air tenang yang dalam. Titik 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 titik. Waktu berlalu dengan tenang seperti air. Hari-hari menjadi lebih tenang dan kehidupan harus terus berjalan. Dalam sekejap, hari festival tahun baru kembali tiba. Urusan keluarga Yu telah menimbulkan kekacauan di kota Donghua. Kini setiap anak berusia 3 tahun di kota Donghua mengetahui bahwa Yu Qingchen telah meninggal. Namun tidak banyak orang yang mengetahui siapa pembunuhnya atau di mana pembunuhnya kini. Satu-satunya hal yang kami tahu adalah bahwa ada pemberitahuan yang dipasang di mana-mana di gerbang kota yang mencari praktisi Qigong yang mengenakan topeng besi. Hadiahnya sangat tinggi, tetapi tidak ada yang ditemukan. Sekarang, penanggung jawab keluarga Yu adalah majikan ketiga dari keluarga Yu yang diundang kembali dari Sulin Cheng. Seorang pria parubaya yang berhati-hati. Satu-satunya hal baik yang dia lakukan ketika kembali ke rumah Yu adalah mengadakan pemakaman untuk Yu Qingchen. Semua bisnis dan kekuatan keluarga Yu sepertinya terpengaruh oleh kematian Yu Qingchen. Kantor gubernur dan kantor penjaga kota tidak berani melepaskan pengawasannya terhadap keluarga Yu, karena khawatir jika tidak hati-hati, keluarga Yu akan mendapat masalah besar. Keluarga Yu yang tidak berdaya sedang mengalami masa yang sangat sulit. Ternyata mereka yang memiliki dendam terhadap keluarga Yu dan tidak senang memanfaatkan situasi tersebut dan terlibat sehingga menyebabkan keluarga Yu kehilangan setidaknya setengah dari bisnisnya. Di antara mereka, yang mendapat keuntungan paling banyak adalah keluarga Lu. Tidak mungkin, kekuatan lain masih berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Namun keluarga Lu telah memperjelas bahwa mereka ingin melawan keluarga Yu, tidak peduli seberapa sengitnya mereka, dan tidak peduli seberapa keras perasaan mereka terhadap keluarga Yu. Oleh karena itu, keuntungan keluarga Lu jauh melebihi keuntungan orang lain. Ditambah dengan kekuatan 3 kata Lu Suncang, sulit bagi kekuatan lain untuk mengatakan apapun. Oleh karena itu, sekarang sumber uang keluarga Lu sebanding dengan keluarga Yu. Baru beberapa bulan berlalu sejak keluarga Lu pindah dari Jianglin Cheng ke kota Donghua. Hanya dalam beberapa bulan, keluarga Lu menyelesaikan transformasi yang luar biasa. Dari sebuah keluarga kecil yang tidak mempunyai uang sepeser pun, si Udik Desa menjadi sebuah keluarga besar yang dihormati semua orang di kota Donghua. Lu Fan telah berubah dari seorang seniman bela diri muda yang cukup baik menjadi seorang Lu Sung Sang yang dapat dinamai menurut nama Yuzumuki. Dunia berubah begitu cepat, siapa yang bisa membayangkannya? Siapa yang tahu apa yang akan terjadi padanya besok? Inspektur Lu ada di sini, Ergo dan anak-anak kecil di sini untuk menyapa Tuan Lu. Di rumah keluarga Lu, Lu Fan sedang duduk di aula pertemuan keluarga Lu, dengan tenang menatap sekelompok orang yang berlutut di depannya. Sambil tersenyum tipis, Lu Fan berkata duduk. Ergo perlahan berdiri, mengatur pakaiannya dan duduk. Pakaian yang dikenakannya sangat mewah, namun tidak bisa mengubah aura gangsternya. Lu Fan sangat akrab dengan aura ini, dia adalah tipikal gangster jalanan dengan ekspresi kejam di wajahnya. Seluruh aula sudah dipenuhi orang-orang seperti itu. Lu Fan bermain dengan sepotong batu giok di telapak tangannya, batu giok putih, bulat seperti koin tembaga, bergerak di antara ujung jarinya, membawa kabut. Ya, ini adalah bagian baru dari Wu Yipei. Hanya saja, itu belum terukir. Lu Fan bermain dengan batu giok itu dan berkata lagi semuanya, saya telah memanggil semua orang ke sini hari ini. Tidak ada arti lain. Ini hampir festival tahun baru, dan menurut kebiasaan di kampung halaman kita, kita harus memberikan sesuatu kepada semua orang kita, saudara dan teman. Kemarilah, bawa barang-barangnya. Mengikuti teriakan Lu Fan, sekelompok anak keluarga Lu datang membawa puluhan kotak. Dengan sekali klik, kotak-kotak itu terlempar ke tanah, dan koin emas segera menutupi lantai. Kami, keluarga Lu, adalah orang-orang nyata. Mari kita ambil uangnya dan rayakan perayaan tahun baru yang meriah. Ingat, keluarga Lu tidak akan pernah melupakan mereka yang bekerja untuk keluarga Lu kita. Mari kita berbagi. Sekelompok orang segera bersorak, Lu Fan melihatnya sambil tersenyum, lalu perlahan berjalan keluar aula. Di luar, Nona Qin Er telah menunggu lama sekali. Sambil memegang sebuah buku kecil di tangannya, Qin Er berkata, Tuan, mengapa Anda ingin membayar mereka? Mereka hanyalah sekelompok huligan. Lu Fan tersenyum dan berkata, apa yang Anda lihat adalah huligan. Apa yang saya lihat adalah sekelompok ular lokal di kota Donghua dan sumber intelijen keluarga Lu kami. Meskipun orang-orang ini kasar, mereka sangat berguna. Ambillah orang-orang itu siapa yang perlu dihibur, apakah kalian semua sudah diundang? Qin Er mengangguk dan berkata, kita hampir mengundang mereka semua. Tapi keluarga berkaki guk-guk dari keluarga Yu itu juga perlu diundang. Apakah kamu tidak takut mereka akan menimbulkan masalah? Lu Fan terkekeh dan berkata, jika mereka berani datang, mereka bukanlah guk-guk keluarga Yu, tapi guk-guk keluarga Lu kita. Qin Er memiringkan kepalanya, tidak begitu mengerti.
Lu Fan tidak menjelaskan dan tersenyum dengan mudah. Malam segera tiba. Rumah itu dipenuhi tamu, gong dan genderang dibunyikan dengan keras, dan orang-orang dari berbagai pihak datang untuk merayakan malam tahun baru keluarga Lu. Tunggu sampai orang-orang ini dikirim kembali. Perjamuan baru disajikan di halaman belakang keluarga Lu. Program tradisional keluarga Lu dan ujian bagi murid dalam klan masih berlanjut. Nyanyian dan tarian untuk jamuan makan sudah ada, dan Lu Fan duduk di posisi kepala keluarga. Rasanya sedikit berbeda. Kalau dipikir-pikir, tahun lalu hari ini, aku masih menahan nafas dan berpikir untuk membersihkan reputasiku sebagai orang yang sia-sia. Lihatlah betapa banyak perubahan di tahun ini. Lu Zhen ada di sini. Pengumuman itu terdengar di luar, dan Lu Fan serta orang lain yang duduk di kursi utama tergerak. Kemudian dia melihat ke arah Lu Feng, dan Lu Ming tiba bersama sekelompok murid keluarga Lu. Beri aku tempat duduk, Lu Fan berkata dengan keras. Lu Ming dan Lu Feng juga berjalan dengan penuh semangat. Menguasai, Lu Ming berkata dengan hormat. Lu Fan mengangguk dan memberi isyarat agar Lu Ming duduk, sementara Lu Hao memandang Lu Feng dan berkata, berat badanmu bertambah. Lu Feng tertawa dan berkata, aku tidak melakukan apa-apa sepanjang hari, jadi tentu saja berat badanku bertambah. Lu Fan bertanya pada Lu Ming, bagaimana kabar penjaga itu? Lu Ming menangis dan tertawa, saya sangat sibuk sehingga saya bahkan tidak punya waktu untuk berlatih. Patriark, Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik. Lu Fan tersenyum lembut dan menepuk bahu Lu Ming. Sial, sial, sial. Lu Hao mengetuk gelas anggurnya saat ini, memberi isyarat agar semua orang tenang. Lalu, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Lu Fan. Perlahan, Lu Fan berdiri, langkah selanjutnya adalah pengorbanan keluarga Lu kepada langit dan bumi. Ternyata dia selalu memperhatikan kakeknya melakukannya, namun tahun ini giliran dia. Tatapan tenang Lu Fan menyapu semua orang, ini adalah keluarganya. Mengangkat gelas anggurnya, Lu Fanlang berkata anak-anak dari keluarga Lu, berkorbanlah untuk langit dan bumi. Semua orang berdiri dan mengangkat gelas mereka. Lu Fan berkata dengan lantang di awal tahun baru, seni bela diri akan bertahan selamanya. Setelah mengatakan itu, semua orang menumpahkan anggur di gelas mereka ke tanah. Lu Fan tersenyum bahagia dan merasakan matanya sedikit lembab. Kali ini, Lu Hao melanjutkan anak-anak dari keluarga Lu, mulailah ujiannya. Semua orang mulai bersorak, dan sekelompok murid keluarga Lu mengeluarkan batu berwarna-warni, bukan batu tinta yang digunakan untuk menguji prajurit tingkat rendah. Lu Haoran melihat penampilan Lu Fan dan tersenyum kelanjutan tradisi, kelanjutan keluarga Lu. Lu Fan duduk dan berkata, ya, tradisi adalah hal yang paling penting. Diam-diam memperhatikan setiap anggota keluarga Lu melangkah maju untuk ujian. Lu Fan merasa sangat senang. Pada saat ini, Lu Fan tiba-tiba menyadari bahwa kakak senior Han Feng berdiri tidak jauh dari sana, menatapnya. Lu Fan hendak memintanya untuk minum 2 minuman, tetapi dia melihat kakak senior Han Feng terlihat sedikit jelek. Lu Fan berdiri dan berjalan ke arah kakak senior Han Feng. Ada apa, kakak senior Han Feng? Han Feng menghela nafas dan berkata adik laki-laki Lu Fan, aku benar-benar tidak ingin merusak kesenanganmu. Tapi fakta ini tidak bisa ditunda. Jadi aku harus memberitahumu. Kamu bisa membacanya sendiri, surat yang dikirim oleh kakak senior. Lu Fan mengambil kertas itu dari kakak senior Han Feng dan melihatnya dengan saksama. Setelah beberapa pandangan, ekspresi Lu Fan tiba-tiba berubah. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah orang-orang dari On Myoin menjadi orang menyebalkan seperti itu? Han Feng berkata orang-orang di Yinyang Yuan mulai menjadi sedikit gila. Lu Fan mengertakkan gigi dan berkata, ayo pergi, kakak senior Han Feng, ayo bergegas. Kakak senior Han Feng memandang wajah Lu Fan, mengangguk dengan berat dan berkata, oke. Han Feng, ketika kamu membaca surat ini, kakak senior, saya telah membawa kakak muda Huan Yu, kakak muda Chu Xing, dan kakak muda Chu Tian ke kota Yunhai. Meskipun kakak muda Ling Yao bukan dari Akademi Yiyuan kami, Anda tahu hubungannya dengan saudara muda Lu Fan. Saya tidak akan pernah membiarkan orang-orang dari Institut Yin yang menindas orang-orang yang mungkin akan menjadi adik-adik kita. Guru, mereka menemui jalan buntu dengan Institut Yin Yang, dan mereka bertengkar hebat dengan Xing Yuan, dan sekarang dia telah sepenuhnya dihukum dengan kurungan. Sekarang Xing Yuan dari Yin Yang Yuan sedang mencoba yang terbaik untuk menangani Yi Yuan Yuan kita. Menurut berita, muridnya yang paling populer Yan King pasti akan pergi ke pasar Danding di Gunung Yuhua. Jika Anda mau kemarilah saja. Kakak senior, Wu Wei. Lu Fan membaca surat itu lagi dan merasakan kemarahan di hatinya. Mau tak mau aku meremas kertas di tanganku menjadi bola. Awan dan kabut mengalir di luar jendela, dan burung-burung beterbangan. Kakak senior Han Feng berdiri di depan pintu, menghadap angin, memandang ke kejauhan. Saudara muda Lu Fan, berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk sampai ke kota Yunhai? Orang menyebalkan, mau tak mau aku menghajar Yan King itu.
Lu Fan menyimpan surat itu dan berkata, aku juga. Bangun, Lu Fan keluar dari kamar. Saat ini, mereka berada di belakang burung semangat langit. Burung besar yang menutupi langit itu dibuat khusus untuknya oleh Bistaming Studio Kota Donghua. Burung peneduh langit ini mungkin telah hidup selama ratusan tahun, dan orang-orang dari Yuzuzai membangun sebuah rumah tepat di punggung burung peneduh langit untuk ditinggali manusia. Hanya ada semua yang seharusnya ada di dalamnya, bahkan dilengkapi dengan formasi tahan angin. Dikatakan bahwa rumah ini saja sama bagusnya dengan senjata ajaib pemurniki. Lu Fan berdiri di samping kakak senior Han Feng, mengamati dari kejauhan saat awan putih terus terbang kembali. Setelah jeda, Lu Fan berkata orang-orang dari Bistaming House mengatakan bahwa ini adalah burung peneduh langit tercepat. Kami melaju dengan kecepatan penuh dan kami akan tiba di sana dalam 3 hari. Sambil berbicara, Lu Fan mengeluarkan pil dan menyerahkannya kepada kakak senior Han Feng. Sekarang, ramuan itu menjadi makan 3 kali sehari untuk mereka berdua. Pada awalnya, kakak senior Han Feng tidak terbiasa dengan hal itu, dan merasa bahwa meskipun Lu Fan memiliki Master Ki abadi, rumah Void miliknya tidak akan sia-sia. Tapi sekarang, kakak senior Han Feng sudah terbiasa. Sebotol ramuan sehari tanpa berkedip. Lu Fan juga merasa level alkimianya meningkat. Seiring dengan peningkatan tingkat kultivasinya, pemahamannya tentang kekuatan langit dan bumi menjadi semakin memadai, dan analisisnya terhadap Tao menjadi semakin tajam. Sekarang dia sudah terbiasa dengan ramuan biasa. Setidaknya dia bisa memurnikan ramuan yang tidak lebih tinggi dari tingkat budidayanya. Satu-satunya hal yang perlu ditingkatkan adalah tingkat keberhasilannya. Saudara muda Lu Fan, saya telah meminum ramuan Anda sepanjang hari. Saya merasa kultivasi saya meningkat semakin cepat. Jika saya tidak meminum ramuan Anda di masa depan, saya pasti akan depresi sampai mati. Bagaimana kabar Anda, budidaya sekarang? Kakak senior Han Feng mengunyah pil itu. Lu Fan menjawab Yuan Gang tingkat kedua. Kakak senior Han Feng tertegun sejenak, lalu membuka mulutnya dan berkata, Yuan Gang tingkat kedua. Kapan kamu naik ke Yuan Gang tingkat kedua? Lu Fan berpikir sejenak dan menjawab sudah berhari-hari. Bagaimanapun, saya berhasil dengan latihan. Wajah kakak senior Han Feng menjadi sangat aneh. Setelah beberapa saat, kakak senior Han Feng berkata jika kamu bukan adik laki-lakiku, aku pasti akan cemburu sampai mati. Sial, aku bekerja keras untuk bertahan hidup, dan dirangsang oleh kekuatan darah, saya bisa mengolah bakat saya hampir sama dengan Anda. Anda telah memecahkan kalimat ini dengan latihan. Jika orang lain mendengarnya, mereka pasti akan langsung bunuh diri karena malu. Lu Fan terkekeh. Dia tidak bisa memberitahu kakak senior Han Feng bahwa dia mengandalkan ramuan pemurni Qi untuk menerobos. Harus dikatakan bahwa resep ramuan tertinggi dari alkemis yang tidak bermoral memang sangat kasar. Obat mujarab yang dimurnikan tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan, tetapi juga memperkuat panca indera seseorang. Termasuk penciuman, penglihatan, pendengaran, rasa, dan sentuhan. Lu Fan merasa dia jauh lebih tajam dari sebelumnya. Kakak senior Han Feng melihat ekspresi tenang Lu Fan dan bergumam pada dirinya sendiri jika kakak laki-laki Lu Fan adalah keturunan keluarga Han saya khawatir ayah orang menyebalkan saya akan membawanya langsung ke Gunung Wujing. Saat dia bergumam, Lu Fan tiba-tiba sepertinya menemukan sesuatu. Dia mengerutkan kening dan berkata, ada seseorang di depanmu. Kakak senior Han Feng juga menatapnya, setelah beberapa saat, titik hitam muncul di ujung pandangannya. Adik Lu Fan, aku bisa melihat seperti apa matamu. Setelah memuji penglihatan Lu Fan, kakak senior Han Feng berkata sepertinya dia juga sedang dalam perjalanan. Bukankah dia mengatakan bahwa ada pameran alkimia di Gunung Yuhua? Mereka semua harus ikut berpartisipasi dalam ini. Lu Fan mengangguk dan berkata ya. Kalau begitu cobalah untuk tidak menghubunginya. Kakak senior Han Feng, jangan menimbulkan masalah. Tujuan utama kami adalah pergi ke kota Yunhai untuk mencari Ling Yao, kakak senior, dan yang lainnya terlebih dahulu. Kakak senior Han Feng menepuk dadanya dan berkata, apakah saya terlihat seperti orang yang membuat masalah? Haha, burung yang menutupi langit mereka tidak bagus. Ia sangat kecil dan bahkan tidak punya tempat tinggal. Kakak senior Han Feng meletakkan tangannya di pinggul dan tertawa. Lu Fan mengangkat alisnya, seolah mustahil untuk menjauhkan kakak senior Han Feng dari masalah. Burung semangat langit milik Lu Fan sangat cepat, dan dalam waktu singkat, ia sudah hampir mendekat. Terdapat lebih dari satu burung penangkap langit, dan puluhan burung penangkap langit yang terlihat dengan mata terbuka tersusun dalam formasi, terbang lurus seperti awan gelap menutupi langit. Ada 2 orang yang duduk di masing-masing orang, mengenakan jubah biru rapi. Sepertinya mereka berasal dari suatu sekte. Mereka sangat rapi. Kakak muda Lu Fan, lihat wanita di tengah yang mengenakan pakaian merah dan bunga berwarna merah muda. Apakah dia pemimpin mereka? Kakak senior Han Feng menunjuk ke burung peneduh langit di tengah. Lu Fan melihat jauh ke kejauhan dan melihatnya,
Ekspresinya tiba-tiba menjadi aneh. Yah, seharusnya itu pemimpin mereka. Tapi, aku khawatir itu bukan perempuan. Apa? Suara kakak senior Han Feng tiba-tiba meninggi. Saat ini, orang-orang ini juga melihat Lu Fan terbang dari belakang. Berbalik, sekelompok orang memandang Lu Fan dan Han Feng. Saat wanita berbaju merah itu menoleh, kakak senior Han Feng menutup matanya. Ah, mataku. Ya Tuhan, kenapa kamu biarkan aku melihat ini? Nenek moyangnya, orang ini sakit kan? Tidak, dia hanya sakit. Ekspresi Lu Fan juga menjadi aneh, tentu saja, dia benar. Orang ini adalah laki-laki, dengan janggut dan jakun yang jelas, serta wajah dengan daging yang diikat. Dengan suara nyaring, pria berbaju merah itu berteriak siapa yang datang. Lu Fan dengan tenang menjawab seseorang sedang terburu-buru. Pria berbaju merah memandang dengan hati-hati ke arah Lu Fan dan Han Feng, serta burung peneduh langit di bawah kursi Lu Fan, dan rumah mewah. Nak, apakah kamu punya burung pemecah langit yang bagus? Bisakah kamu mengubahnya? Lu Fan tersenyum dan berkata tidak perlu. Kami hidup dengan sangat nyaman. Kakak senior Han Feng telah menutupi wajahnya dan berjalan masuk. Bicaralah padanya, kakak muda Lu Fan, aku akan masuk untuk beristirahat. Pria berbaju merah tersenyum dan berkata apakah kamu ingin perubahan? Saya juga ingin mengalaminya. Tahukah kamu siapa saya? Setelah mendengar ini, alis Lu Fan berkerut. Umumnya orang yang bisa mengatakan hal semacam ini pertama-tama adalah orang yang sesat, dan mereka juga memiliki kekuatan, suka membuat masalah dan menimbulkan masalah. Pria besar berbaju merah di depannya jelas merupakan orang seperti ini, senyuman di bibirnya persis sama seperti saat kakak senior Han Feng melihat kecantikan yang menggoda. Lu Fan berusaha untuk tidak melihat wajah pria besar berbaju merah dan mawar merah di kepalanya. Ini seperti suatu jenis keterampilan yang membuat orang tidak dapat melihatnya secara langsung. Perlahan, Lu Fan berkata maaf. Kami hidup dengan sangat nyaman. Saya khawatir kami tidak bisa berubah. Pria besar berbaju merah membuka tangannya dan tertawa keras sepertinya saya tidak menjelaskan identitas saya dengan jelas. Anak muda, pernahkah Anda mendengar tentang Sekte Xing Yi? Suara itu menembus awan dan kabut, dan suara pria berbaju merah itu cukup keras. Lu Fan mengerutkan kening, dia belum pernah mendengar tentang Sekte Qin Yi. Kakak senior Han Feng keluar saat ini, menyentuh dagunya dan berkata Sekte Xing Yi. Kedengarannya familiar, apa hubunganmu dengan Sekte Xing Yi? Pria besar berbaju merah mendengar suara Han Feng dan bertanya dengan ragu sekte pakaian ungu. Apa itu? Kakak senior Han Feng memutar matanya, menoleh ke arah Lu Fan dan berkata, ini adalah sekte kecil yang bahkan sekte Ziyi belum pernah mendengarnya. Kamu dapat menyalahgunakannya sesukamu tanpa menahan diri. Pria besar berbaju merah itu berteriak keras apa menurutmu aku tidak bisa mendengarmu. Nah, kalian berdua telah membuatku marah. Aku ingin memberimu pelajaran. Ayo, buang mereka dari burung besar itu. Dengan perintah tersebut, semua orang yang mengenakan pakaian hijau melepaskan kekuatan mereka dan menatap Lu Fan dan Han Feng. Lu Fan melihat kekuatan orang-orang ini dengan ekspresi aneh di wajahnya. Baiklah, pikirkan saja kelompok prajurit alam Neigang ini dan pikirkan untuk membuang mereka, itu sangat konyol. Lu Fan mencoba menahan tawanya, tetapi kakak senior Han Feng sudah tertawa terbahak-bahak. Hahaha, apakah orang-orang ini mencoba membuatku tertawa sampai mati? Kakak muda Lu Fan, jangan bergerak. Serahkan padaku kali ini. Saat dia berbicara, Han Feng melepaskan kekuatannya. Dalam sekejap, kekuatan 5 elemen emas menutupi tubuhnya. Segera, wajah pria besar berbaju merah itu berubah dengan liar. Berhenti, hentikan semuanya. Pria besar berbaju merah itu berteriak keras. Sekelompok prajurit Xing Yi yang hendak menyerang ke depan semuanya berhenti. Kakak senior Han Feng membawa pedang cangtian air birunya dan berkata, ayo, kalian harus ikut. Pria besar berbaju merah tiba-tiba menjadi tersanjung saat ini, dan sambil mengernyitkan alisnya, dia berkata ternyata keduanya adalah ahli bela diri. Oh, sekilas, mereka adalah pahlawan muda. Beraninya kita mencurinya tunggangan kedua tuan ini, hanya bercanda. Itu semua hanya lelucon. Saat dia mengatakan itu, pria besar berbaju merah mengedipkan mata pada kakak senior Han Feng dengan menawan. Tiba-tiba, kakak senior Han Feng tampak seperti ingin muntah. Jurus ini lebih mudah digunakan dibandingkan seni bela diri tingkat bumi, dan tingkat kematiannya sangat mencengangkan. Menyebar, menyebar, beri jalan bagi kedua tuan itu. Pria besar berbaju merah memberikan instruksi keras untuk memberi jalan bagi Lu Fan dan yang lainnya. Burung penghancur langit, yang kecepatannya terhalang, segera mengepakkan sayapnya dan bergegas maju. Ketika melewati pria besar itu membungkuk dan berkata saya Chang Jie, master dari Sekte Qin Yi. Saya telah bertemu dengan dua master. Kakak senior Han Feng memegang pedang dan berkata, kamu sangat bijaksana. Akan lebih baik jika kamu lebih sombong.
Aku masih ingin sekali melatih tanganku. Kamu tadi bilang siapa namamu? Pria besar itu melanjutkan Chang Jie, dikenal sebagai Hongxiang. Bolehkah saya menanyakan nama kedua tuan ini? Lu Fan berkata dengan tenang tidak perlu menanyakan namamu. Ini hanya pertemuan kebetulan. Han Feng terdiam, lalu tertawa keras dan berkata, namaku Han Feng. Ingat namaku. Chang Jie berkata dengan hormat ingat. Kalian berdua semoga perjalananmu aman. Setelah mengatakan itu, Chang Jie terus menurunkan postur tubuhnya, terlihat sangat setia. Benar-benar pengganggu dan ketakutan terhadap yang kuat. Burung pencinta langit mengepakkan sayapnya dan menjauh, dan senyuman di wajah kakak senior Han Feng memudar sedikit demi sedikit. Lu Fan melihat ada yang tidak beres dengan kakak senior Han Feng dan bertanya dengan lantang kakak senior Han Feng, ada apa denganmu? Apakah ada yang salah? Kakak senior Han Feng tidak berkata apa-apa, tetapi Lu Fan melihat tangannya sedikit gemetar. Ini adalah pertama kalinya Lu Fan melihat kakak senior Han Feng bertingkah kasar. Dia berseru lagi kakak senior Han Feng. Pada saat ini, Han Feng kembali sadar, menoleh dan melihat ke belakang lagi. Chang Jie dan orang lain di belakangnya perlahan-lahan menjauh, berubah menjadi titik hitam kecil di cakrawala. Han Feng mengertakkan gigi dan berkata, saudara muda Lu Fan. Mulai sekarang, jangan pernah berurusan dengannya lagi. Kakak senior Han Feng berkata total 30 juta sepertinya ada yang tidak beres. Lu Fan bertanya mengapa, apakah latar belakangnya sangat sulit? Han Feng menggelengkan kepalanya dan berkata ini bukan di belakang panggung. Nenek moyangnya Ban, aku benar-benar melihat Chang Jie yang berwajah hantu hari ini. Wajah lucu macam apa Chang Jie? Lu Fan memiliki satu kepala dan dua kepala. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan kakak senior Han Feng. Kakak senior Han Feng berkata pembudidaya Ibel 15. Chang Jie yang baru saja kita tangani adalah seorang pembudidaya Ibel 15. Dan dia juga merupakan Chang Jie yang meringis di antara para pembudidaya Ibel 15 yang dikenal sebagai penjahat. Lu Fan mengerutkan kening dan berkata, apa? Dia adalah seorang kultivator Ibel 15. Seorang kultivator Ibel 15 setingkat ini. Han Feng memelototi Lu Fan dan berkata adik laki-laki Lu Fan, jangan anggap enteng. Ini adalah metode yang biasa dia lakukan. Biarkan orang meremehkannya terlebih dahulu, dan kemudian menunggu kesempatan. Tuan yang tak terhitung jumlahnya telah mati di tangannya. Dia memiliki catatan menghabisi prajurit Tiangang. Di antara para pembudidaya Ibel 15, dia terkenal sebagai salah satu dari 10 pemimpin Ibel 15 jahat. Coba pikirkan, ada orang dengan nama yang kejam di antara para pembudidaya Ibel 15. Lu Fan terkejut. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa pria menjijikkan berbaju merah tadi sebenarnya adalah Ibel 15 besar. Han Feng melanjutkan benar saja, apa yang ayahku katakan benar, dunia ini berbahaya. Kakak muda Lu Fan, bisakah kamu membuat burung penghancur langit berlari lebih cepat? Aku khawatir mereka akan menyusul. Lao Zige, mereka yang mengikutinya, itu pasti tim penggarap Ibel 15. Untungnya, saya cukup pintar untuk mengingat nama Chang Jie, kalau tidak kita mungkin mendapat masalah kali ini. Lu Fan dengan cepat menyuntikkan gangki ke dalam burung semangat langit untuk membuatnya terbang lebih cepat. Memalingkan kepalanya, Lu Fan juga melihat bintik hitam di kejauhan. Setan besar, apa yang dia lakukan di sini? Titik. Di belakang mereka, pria berbaju merah, yang melihat Lu Fan dan Han Feng pergi, mengeluarkan cermin perunggu dan merias wajahnya. Ya, wajahku cukup bagus. 13, bagaimana menurutmu? Seorang pria berkemeja hijau tidak jauh dari situ menjawab tingkat penyamaran guru hantu tidak ada bandingannya di dunia. Jangan panggil aku Tuan Hantu. Ingatlah untuk memanggilku Master Sekte. Ini adalah misi yang bagus. Kita harus melakukannya dengan baik dan jangan mendapat masalah. Hei, kedua tungku ini sangat bagus, aku hanya bisa menuliskannya pertama. Sambil berbicara, Chang Jie mengeluarkan buku catatan kecil dan menulis nama Han Feng di atasnya. Pada saat yang sama, ada tanda di sebelahnya anak-anak dari keluarga Han, kekuatan rata-rata, garis keturunan diaktifkan. Tungku kelas 3. Lalu, tuliskan kata. Chang Jie tersenyum dan bergumam anak laki-laki yang lain kelihatannya seperti kompor yang bagus. Mereka juga pasti pergi ke pasar Danding. Saya tidak sabar untuk bertemu mereka lagi. Beberapa hari kemudian, kota Yunhai sudah terlihat. Dari kejauhan, kota Yunhai benar-benar berbeda dari kota-kota lain yang pernah dilihat Lu Fan. Merupakan kota yang dibangun di atas gunung, medannya cukup tinggi dan diselimuti kabut sehingga membuat Anda serasa berada di lautan awan. Saya pikir kota ini mendapatkan namanya dari ini. Saudara muda Lu Fan, itu seharusnya Gunung Yuhua. Haruskah kita pergi ke kota dulu, atau langsung ke Gunung Yuhua? Kakak senior Han Feng menunjuk ke sebuah gunung tinggi di luar kota Yunhai, salah satu sisi gunung itu sehalus cermin, seolah-olah telah diratakan dengan pedang.
Tiga kata besar di atasnya adalah Gunung Yuhua. Satu karakter diperkirakan tingginya ratusan kaki, dan tiga karakter menghubungkan seluruh gunung, menciptakan suasana megah. Orang yang dapat meninggalkan tulisan tangan seperti itu setidaknya haruslah seorang master di atas tiangang. Mungkin orang yang kuat bisa dihormati. Melihat ke kejauhan, Lu Fan melirik Gunung Yuhua yang menjulang tinggi beberapa kali lagi, mencoba menemukan di mana yang disebut pasar Danding berada. Tapi sayang sekali dia tidak menemukannya, bukan saja dia terlalu jauh, tapi pasarnya juga terlalu tersembunyi. Ayo pergi ke kota dulu dan cari seseorang untuk bertanya tentang situasinya. Lu Fan angkat bicara. Kakak senior Han Feng memikirkannya dengan hati-hati dan berkata, ketika kamu mengatakan kamu sedang mencari seseorang, apakah kamu mencari Ling Yao? Lu Fan melirik Han Feng dengan tenang dan berkata, itu benar. Cari saja Ling Yao. Karena Institut Yin yang telah mengirim orang untuk menanganinya, yang paling penting adalah kita menemukannya terlebih dahulu. Ada kemungkinan besar bahwa kakak senior dan yang lainnya bersama dia. Han Feng mengangguk dan berkata tentu saja, otakmu bekerja paling baik. Lalu kita akan mencari Ling Yao. Tahukah kamu di mana Ling Yao tinggal? Lu Fan berkata saya tidak tahu. Tapi akan selalu ada seseorang yang tahu. Burung pencinta langit perlahan mendarat di hutan belantara di luar gerbang kota, dari sini, Anda masih bisa melihat gerbang kota Yunhai yang menjulang tinggi. Kakak senior Han Feng menyentuh bulu burung semangat langit dan berkata, oh, saya sangat berharap burung itu bisa tinggal dan kemudian mengirim kita kembali. Lu Fan berkata jangan khawatir, kakak senior Han Feng. Juga akan ada studio pengendalian binatang di kota Yunhai. Sambil mengatakan ini, Lu Fan melepaskan Xiao Hei. Xiao Hei, yang berubah menjadi anak guk-guk hitam, mulai berlarian di atas kepala dan bahu Lu Fan, sepertinya dia telah mencekiknya dalam 2 hari terakhir. 1 jam kemudian, keduanya berjalan ke kota Yunhai. Kecuali awan dan kabut yang terlihat di langit, sejujurnya kota Yunhai sebenarnya tidak ada bedanya dengan kampung halaman Lu Fan, Jianglinceng. Sebuah kota kecil dengan penduduk dengan aksen lokal. Ada juga beberapa anak kaya yang menggoda wanita di jalan, untuk sesaat, Lu Fan merasa seperti kembali ke masa kecilnya. Adik Lu Fan, kita harus mulai bertanya dari mana dulu. Menurutku akan membuang-buang waktu jika kita bertanya sembarangan kepada orang-orang di jalan. Lagi pula, aksen di tempat ini sangat aneh, nenek moyang Ritai, Ban-Ban, bisakah bukankah mereka berbicara dalam bahasa resmi yang ortodoks seperti saya? Lu Fan menunjuk kedua anak kaya yang berkeliaran di jalan dan berkata, ayo kita tanyakan pada mereka. Seharusnya lebih cepat. Karena itu, Lu Fan berjalan seperti dua anak kaya itu. Nyonya Jiang, cucu perempuan Anda sangat cantik. Apakah Anda ingin mengirimnya ke rumah keluarga Song saya untuk menjadi pembantu? Saya akan memberinya gaji 2 kali lipat. Haha, saudara kedua, kenapa kamu tidak memberikannya kepadaku? Aku hanya membutuhkan seorang gadis kecil untuk menghangatkan tempat tidurku. Nyonya Jiang, cucumu cukup menawan. Tolong beri aku harganya. Dua pemuda berpenampilan biasa dengan senyuman jahat di wajah mereka sedang menyentuh seorang gadis kecil berusia 13 atau 14 tahun. Gadis kecil itu jelas ketakutan dan menyusut di belakang neneknya. Tuan muda dari keluarga Song, Ali masih muda. Biarkan saja dia pergi. Saya akan bersujud padamu. Wanita tua itu segera berlutut. Namun kedua pemuda itu jelas tidak ingin melepaskannya dan menarik gadis kecil itu. Ayolah, gadis kecil, aku bahkan tidak ingin bekerja untukmu, bukan? Ayo, coba kulihat, oh, kamu memang terlihat bagus. Cantik. Kedua anak laki-laki kaya itu saling memandang dan tertawa. Tawa itu tidak senonoh sebagaimana mestinya. Gadis kecil itu menahan air mata dengan ekspresi keras kepala di wajahnya. Warga sekitar marah namun tidak berani berbicara, mereka berdiri di kedua sisi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jelas ini bukan pertama kalinya hal ini terjadi. Kakak senior Han Feng berkata di samping Lu Fan kedua orang ini menjalani kehidupan yang saya impikan. Lu Fan mengabaikan selera buruk kakak senior Han Feng, langsung berjalan ke depan, dan membawa pergi gadis kecil itu. Apa yang kamu lakukan? Mencari kematian. Dalam sekejap, pedang itu terhunus, dan selusin orang di belakang dua tuan muda itu mengepung Lu Fan dan Han Feng. Han Feng bahkan tidak mengangkat kelopak matanya, dan Lu Fan bahkan tidak repot-repot melihat mereka berdua. Dia mengembalikan gadis kecil itu kepada wanita tua di sebelahnya dan berkata, ayo cepat pergi. Wanita tua itu membawa cucunya dan berbalik untuk pergi. Salah satu pemuda itu berteriak keras siapa yang menyuruhmu pergi. Tapi begitu kata-kata mereka keluar, mata Lu Fan bersinar dengan niat jahat. Dalam sekejap, kedua tuan muda itu duduk di tanah, lusinan prajurit yang mengelilingi mereka semua mundur 3 langkah, dan banyak dari kaki mereka mulai gemetar. Ku bilang ayo pergi, ayo pergi. Lu Fan menarik wanita tua itu, yang juga lumpuh karena ketakutan, dan mengulurkan tangannya untuk menyuntikkan aliran gangki. Segera sang istri mendapatkan kembali kekuatannya,
memeluk gadis kecil itu dan melarikan diri. Kakak senior Han Feng berkata, saudara muda Lu Fan, jika kakak muda Ling Yao melihat pemandangan ini, kamu akan beruntung malam ini. Setelah mengatakan itu, kakak senior Han Feng menepuk bahu Lu Fan dan berbisik, lain kali kamu akan meledak. Ingatlah untuk memberitahuku, orang pembawa sial, kamu bahkan membuatku takut. Lu Fan memutar matanya dan maju selangkah. Kedua orang yang jatuh ke tanah memandang Lu Fan dengan ketakutan. Pada saat itu, mereka merasa seperti binatang buas tak tertandingi yang berlari ke arah mereka. Perasaan kematian menyerang seluruh tubuh. Kamu siapa kamu? Kamu mencari kematian. Kami adalah anggota keluarga Song. Lu Fan sedikit membungkuk, menatap mereka berdua dengan mata tajam dan berkata, keluarga Song, keluarga seni bela diri, masih merupakan keluarga resmi. Mereka berdua tidak lagi berani menatap Lu Fan, tetapi mereka masih berpura-pura berkata, kamu bahkan tidak tahu tentang keluarga Song di kota. Kamu adalah orang asing. Kamu sudah mati, dua orang menyebalkan orang pembawa sial. Jika kamu tidak memberikannya kepadaku, hentikan mereka. Selusin prajurit di sebelahnya hendak mengambil tindakan ketika kakak senior Han Feng tersenyum sedikit dan kekuatannya menyusut. Kemudian, lebih dari selusin prajurit jatuh ke tanah pada saat bersamaan, meludahkan darah. Sekelompok udang berkaki lunak masih ingin mengendalikan kita. Apakah kamu bercanda? Kakak senior Han Feng terkekeh, dan senyumannya terlihat di mata dua orang di depannya, seolah-olah dia baru saja melihat hantu di siang hari bolong. Lu Fan juga tersenyum. Balai kota, bagus sekali. Kalau begitu tolong bawa kami ke balai kota. Saya khawatir bagaimana menemukan seseorang. Lu Fan mengangkat salah satunya dengan satu tangan. Orang ini masih ingin melawan dan mengeluarkan belati langsung dari lengan bajunya. Tapi sebelum dia bisa bergerak, lengan dan belatinya hancur sedikit demi sedikit, dan kekuatan yang kuat menyerang seluruh tubuhnya, dia pingsan dan mengeluarkan darah dari seluruh lubangnya. Lu Fan membuang yang ini dan mengambil yang lain. Jika kamu tidak bekerja sama, kamu akan menjadi lebih buruk dari dia. Ding! Setelah menelan seteguk air liur, pemuda bangsawan itu mengangguk dengan cepat, seperti ayam yang mematuk nasi. Kota Yunhai menjaga keluarga Song. Sebagai satu-satunya keluarga besar di kota Yunhai, keluarga Song dengan tegas mengontrol segalanya di kota Yunhai. Tidak seperti kampung halaman Lu Fan, tidak ada keluarga seni bela diri atau divisi kekuasaan di seluruh kota Yunhai. Ketika orang berbicara tentang keluarga besar di kota Yunhai, keluarga Song adalah satu-satunya. Inilah salah satu alasan mengapa Zhao menjadi keluarga Song dan menjadi begitu mendominasi di kota Yunhai. Tempatnya terpencil, selama keluarga Song tidak melakukan hal seperti menghabisi orang yang tidak bersalah, tidak ada yang akan peduli. Dikatakan bahwa Gubernur Song berasal dari rumah Mufu Prefektur dan memiliki hubungan yang kuat dengan atasan serta berpengetahuan luas. Oleh karena itu, selama lebih dari 10 tahun, kami telah duduk teguh dan tidak ada yang berani menimbulkan masalah. Namun hari ini, hari-hari baiknya akhirnya berakhir. Ledakan, terdengar suara keras, dan pintu keluarga Song didobrak dengan keras. Beberapa penjaga yang menjaga pintu terbang lebih dari 10 kaki jauhnya. Lu Fan memegang tuan muda yang mulia di tangannya dan terkekeh, apakah kamu benar-benar berpikir orang-orang ini bisa menyelamatkanmu? Kamu terlalu naif, dan kamu juga sangat tidak jujur. Dengan mengatakan itu, Lu Fan membuang pemuda bangsawan itu seperti sampah. Sebenarnya tidak ada penggunaan kekerasan di tangannya, namun pemuda bangsawan ini langsung tertanam di dinding halaman tak jauh dari situ. Lu Fan dan Han Feng masuk ke dalam, dan seluruh keluarga Song berada dalam kekacauan. Mungkin sudah terlalu lama tidak ada yang berani menimbulkan masalah bagi keluarga Song, sehingga penjaga keluarga Song tampak canggung dan panik. Lu Fan berjalan melewati halaman depan dan tiba di depan aula utama, ketika para penjaga mengelilinginya. Lu Fan melihat sekeliling, aku khawatir dia bisa dengan mudah menangani orang-orang ini bahkan jika mereka bersama. Xiao Hei yang sedang berbaring di bahunya bahkan tidak repot-repot melihat ke atas, dia bahkan tidak tertarik pada lawan yang terlalu lemah. Siapa yang membuat masalah? Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Di aula utama, seorang pria parubaya keluar dengan cepat. Dia memiliki perut buncit, kumis, wajah bakso, dan sabuk giok dalam seragam resmi. Tidak ada keraguan bahwa Song Zhen sedang menjaganya sekarang. Melihat Lu Fan dan Han Feng, pria parubaya itu meletakkan tangannya di belakang punggung. Dia berkata dengan nada merendahkan, kalian berdua sangat berani. Jika kalian masuk ke kota tanpa izin, hanya dengan melakukan ini, saya akan membuat kalian menghabiskan seluruh hidup kalian di penjara. Kakak senior Han Feng memisahkan telinganya. Ancaman ini sama sekali tidak berpengaruh padanya. Tidak ada yang mengalahkannya. Saat Lu Fan hendak berbicara, beberapa pelayan di luar membawa tuan muda yang mulia itu masuk. Sulit bagi mereka untuk mengeluarkan orang itu dari celah dinding, seorang pelayan menangis dan berkata, tuan muda ketiga dipukuli seperti ini oleh mereka. Segera setelah dia selesai berbicara,
pelayan lain bergegas masuk dan berteriak tuan muda kedua dipukuli. Itu mereka, dua orang ini. Sekelompok orang mengalihkan perhatian mereka ke Lu Fan dan Han Feng. Song Zhenshou sangat marah, wajahnya pucat, dan janggutnya beterbangan. Kamu orang menyebalkan, jatuhkan mereka dariku. Lemparkan mereka ke penjara. Song Zhenshou memberi perintah, dan sekelompok penjaga mengambil tindakan terhadap Lu Fan dan Han Feng. Lu Fan tidak bergerak, tetapi sekilas, orang-orang ini berdiri diam. Konyol kalau masih banyak orang yang ingin bertarung dengannya. Semua orang yang terperangkap dalam tatapan Lu Fan tampak seperti baru saja dikeluarkan dari air, seluruh tubuh mereka berlumuran keringat, tungkai dan kaki mereka gemetar, dan mereka tidak dapat bergerak sama sekali. Lu Fan perlahan mengeluarkan token patroli tingkat rendahnya dan melemparkannya ke Song Zhenshou. Song Zhenshou mengambil token itu. Namun tubuhnya sedikit bergetar. Lu Fan melemparkan token itu dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa menangkapnya. Song Zhenshou diam-diam terkejut, anak ini tidak sederhana. Melihat token itu dengan hati-hati, Song Zhenshou segera mengangkat tangannya dan berkata tunggu sebentar. Semua penjaga segera berhenti. Sejujurnya, sepertinya mereka hanya pamer. Penampilan Lu Fan barusan benar-benar membuat mereka takut. Ternyata utusan patroli sudah datang, tapi tidak disambut dari jauh. Song Zhenshou menahan amarahnya. Seorang inspektur tingkat rendah datang ke kota Yunhai, tetapi tidak ada yang mengiriminya surat apakah seseorang dengan sengaja mencoba menghukumnya. Bagaimanapun, dari segi kelas, dia hampir sama dengan utusan patroli tingkat rendah. Song Zhenshou merasa dia harus menahan amarahnya, jadi dia berjalan menuruni tangga perlahan, mendatangi Lu Fan dan berkata, saya berani bertanya kepada inspektur mengapa dia datang ke kota Yunhai. Lu Fan mengambil kembali token itu dan berkata dengan tenang kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui apa yang ingin aku lakukan. Tapi sekarang aku ingin kamu membantuku memeriksa seseorang. Gubernur Song memaksakan senyum dan melambai kepada seseorang untuk membawa kembali tuan muda ketiga dari keluarga Song yang terbaring di tanah. Mencari seseorang. Mudah saja. Tolong beritahu aku namanya. Selama itu seseorang dari kota Yunhai, tidak ada orang yang tidak bisa kutemukan. Lu Fan berkata bagus, saya mencari seorang wanita bernama Ling Yao. Song Zhenshou mengerutkan kening dan bergumam dua kali. Ling Yao, nama ini. Tiba-tiba, Gubernur Song sepertinya memikirkan sesuatu. Ekspresinya langsung berubah drastis. Perubahan ekspresinya menarik perhatian Lu Fan dan Han Feng, dan bahkan orang bodoh pun tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Maaf, tidak ada orang seperti itu di kota Yunhai. Tuan Inspektur, silakan cari di tempat lain. Song Zhenshou berbalik dan bersiap untuk kembali. Nama Ling Yao sepertinya tabu. Suara Lu Fan terdiam. Zheng Shu Song berencana untuk tidak memberitahuku. Saat dia berbicara, aura pembunuh mulai muncul dari Lu Fan. Aura tajam itu seperti pisau tajam yang tak terhitung jumlahnya menekan punggung Song Zhenshou, memaksanya menoleh. Song Zhenshou mundur beberapa langkah dengan hati-hati, dengan penjaga di sekelilingnya melindunginya dari belakang. Nak, jangan memaksakan dirimu terlalu jauh. Demi status patroli tingkat rendahmu, itu tidak mudah bagimu. Aku tidak akan peduli dengan apa yang terjadi hari ini. Kamu berada di kota Yunhai, jujurlah, dan jangan-jangan menimbulkan masalah lagi. Aku tidak akan melakukan apapun padamu. Ambil tindakan. Kalau tidak, jangan berpikir bahwa identitas inspektur yang rusak bisa membuatku takut. Biar ku beritahu, aku akan tetap menjaga kota Yunhai. Song Zhenshou menegakkan punggungnya dengan ekspresi jahat di wajahnya. Han Feng tertawa. Kamu cukup tangguh. Kakak muda Lu Fan, tunjukkan padanya merek lain. Lihat apakah dia masih bisa tangguh. Ketika Gubernur Song melihat bahwa Lu Fan dan Han Feng tidak berniat pergi, dia langsung berteriak hancurkan mereka. Kedua anak laki-laki ini berpura-pura menjadi petugas patroli. Mereka telah melakukan kejahatan keji dan harus dibunuh tanpa ampun. Kakak senior Han Feng membuka mulutnya, dia benar-benar tidak menyangka Song Zhenshou begitu patah hati dan gila. Lu Fan berkata dengan suara yang dalam sepertinya pekerjaanmu sebagai penjaga benar-benar telah berakhir. Setelah mengatakan itu, Lu Fan melemparkan Xiao Hei ke bahunya. Dalam sekejap, Xiao Hei bangkit melawan badai dan langsung berubah menjadi naga hitam raksasa. Mengaum. Raungan naga mengguncang langit, dan Xiao Hei menjentikkan ekornya dan menghempaskan sekelompok penjaga. Cahaya yang kuat menyala, dan tuan dari rumah penjaga akhirnya mengambil tindakan. 3 prajurit memegang jubah geng mereka dan bergegas, dan selusin prajurit dari tahap akhir Nei Gang datang untuk menghabisi mereka pada saat yang bersamaan. Song Zhenshou sendiri juga diliput di Gang Yi. Habisi. Lu Fan memberi perintah, dan Xiao Hei tiba-tiba menyemburkan api hitam. Dicampur dengan sedikit warna putih, tidak ada yang bisa menahan api Xiao Hei kemanapun mereka lewat. 3 prajurit alam Wei Gang yang baru saja menyerbu masuk langsung terbakar oleh api. Raungan menyedihkan terdengar, dan Gubernur Song tercengang.
Berhenti berhenti. Lagu Zhenshou berkata dengan keras. Lu Fan mengangkat tangannya dengan lembut, dan Xiao Hei berhenti. Dengan keringat dingin di wajahnya, Song Zhenshou memandang Lu Fan seolah sedang melihat setan. Kengerian dan ketakutan menutupi wajahnya. Dia akhirnya mengerti kenapa mereka berdua berani menerobos garnisonnya. Anda menang, Tuan Inspektur, Anda menang, saya akan membantu Anda menemukan seseorang. Lu Fan maju selangkah, menatap mata Song Zhenshou dan berkata, aku akan memberimu sebatang dupa, bawa aku ke sana. Mendengar kata-kata bawa aku ke sana, Song Zhenshou benar-benar kehilangan kesabaran. Mengangguk, dia memimpin Lu Fan dan Han Feng keluar. Sekelompok orang menjaganya di belakangnya, tapi kalau dilihat dari ekspresi gemetar mereka, akan sama saja dengan atau tanpa mereka. Setelah meninggalkan rumah gubernur, Gubernur Song akhirnya menahan rasa takutnya dan berkata, Tuan Inspektur, saya rasa ada kesalahpahaman di antara kita. Saya harap setelah saya membantu Anda menemukan orang tersebut, Inspektur dapat melepaskannya. Saya seekor kuda. Lagi pula, saya juga orang dari rumah Zhou Mu, dan saya memiliki hubungan kekerabatan dengan Tuan Mu Yu saat ini. Lu Fan melirik Song Zhengshu dan berkata, percayalah. Saya telah melihat banyak pendeta kembali ke Yushu. Jika Anda menemukan orang itu, saya akan melepaskan Anda. Jika Anda tidak dapat menemukan orang itu, Anda akan tahu konsekuensinya. Mata Song Zhenshou bergerak-gerak dan dia mengangguk tak berdaya. Benar saja, di dunia ini, tinju besar adalah segalanya, dan tidak ada token yang seefektif menghabisi mereka. Song Zhenshou memimpin, dan sekelompok orang berjalan di jalan. Kemanapun dia lewat, selalu ada banyak obrolan dan semua orang memberi jalan. Dengan wajah gelap, Song Zhenshou tampak seperti ayah kandungnya telah meninggal, ekspresinya sangat jelek. Orang-orang di kota Yunhai berbicara dengan suara pelan, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Berliku-liku, berputar-putar. Song Zhenshou berlarian di jalanan kota Yunhai seolah-olah dia sengaja memimpin Lu Fan dan Han Feng berputar-putar. Lu Fan bersabar dan tidak bertanya lagi, tapi tangannya sudah bersinar dengan gangki. Selama Song Zhenshou berani memainkan trik apapun di depannya, dia pasti akan menghabisinya secepat mungkin. Berjalanlah dari kota selatan ke kota utara dan masuki jalan yang agak sepi ini. Saat itulah Song Zhengshu melambat. Ini adalah tipikal daerah pinggiran kota, daerah kumuh, tempat berkumpulnya masyarakat miskin. Lihat saja sosok-sosok berpakaian tipis dengan kulit pucat di jalan, dan Anda bisa mendapatkan gambaran tentang kondisi kehidupan masyarakat di sini. Sambil menunjuk ke sebuah rumah bobrok di depannya, Song Zhenshou berkata, Tuan, itu adalah rumah Ling Yao. Kakak senior Han Feng terkejut sesaat, lalu berteriak dengan keras, kamu bercanda. Mungkinkah ini tempat tinggal kakak muda Ling Yao? Sial, jika kamu berani berbohong padaku, kamu mencari kematian, kan? Kakak senior Han Feng langsung mengeluarkan pedang cangtian air biru. Tubuhnya bersinar dengan kekuatan 5 elemen emas. Pada saat ini, Song Zhenshou akhirnya tahu betapa hebatnya anak yang akan dia bunuh itu. Ya Tuhan, pejuang alam Yuangang. Di kota kecil ini, semua pendekar Waigang Rilem dianggap mampu menopang langit. Seorang prajurit Yuangang Rilem memang memiliki kemampuan menutupi langit dengan satu tangan. Apalagi prajurit alam Yuangang ini masih sangat muda. Kekuatan yang dapat menumbuhkan kejeniusan seperti itu pasti jauh melampaui keluarga Song mereka. Song Zhenshou merasa pusing dan kakinya terasa lemas. Melihat pedang lawan hendak ditaruh di lehernya, Song Zhenshou berkata dengan cepat, aku tidak berbohong padamu, aku bahkan berbohong kepada kalian berdua. Disinilah sebenarnya tempat tinggal Ling Yao. Siapa di seluruh kota Yunhai yang tidak, apakah kamu tidak tahu tentang penyihir kecil Ling Yao? Disinilah dia tinggal. Penyihir kecil. Lu Fan mengerutkan kening, dalam kesannya, Ling Yao seharusnya disebut peri kecil, bukan? Han Feng meraih keras Song Zhenshou dan berjalan ke depan. Ketika kami sampai di depan pintu, kami melihat sebuah rumah bobrok dengan hanya tersisa separuh pintunya. Membuka pintunya, Anda bisa melihat sekilas semua tipikal perumahan kumuh. Ling Yao, Lu Fan memanggil, tapi tidak ada yang menjawab. Melangkah ke dalam rumah, Lu Fan melihat meja, kursi, dan tempat tidur sederhana. Ada juga pakaian yang tertata rapi di samping tempat tidur. Mengambil satu, Lu Fan membiarkan Xiao Hei menciumnya. Xiao Hei mengangguk dan memanggil. Ini dari Ling Yao. Lu Fan menoleh ke Han Feng dan berkata. Han Feng mengerutkan kening dan berkata, ya Tuhan. Adik perempuan Ling Yao tinggal di tempat seperti ini. Sungguh sulit dipercaya. Bagaimana dia mengembangkan keterampilan seni bela diri. Berlatih seni bela diri juga membutuhkan uang. Lu Fan menghela nafas. Dia tidak pernah menyangka lingkungan keluarga Ling Yao seperti ini. Pantas saja Ling Yao menangis saat memberinya sebotol darah naga. Song Zhenshou berkata dia awalnya adalah gadis liar. Orang tuanya meninggal pada musim dingin di tahun kelahirannya. Dia tumbuh dengan mengandalkan makanan tetangganya.
Siapa yang tahu bahwa gadis liar ini belajar seni bela diri di sana dan lulus ujian? Penilaian Akademi Seni Bela Diri. Dia juga dianggap sebagai tokoh terkenal di kota Yunhai kita. Tuan Inspektur, saya pikir dia pasti sudah keluar. Mengapa saya tidak pergi dan mengirim semua orang dari rumah jaga untuk membantu Anda menemukannya? Saya yakin dia dapat segera ditemukan. Lu Fan berpikir sejenak dan mengangguk pada Han Feng. Han Feng mengendurkan tangannya dan berkata, jika kita tidak dapat menemukan saudari muda Ling Yao, aku akan membuat 100 lubang darah lagi di sekujur tubuhmu. Gubernur Song tiba-tiba gemetar, lalu berkata dengan hormat, saya pasti akan menemukannya. Setelah selesai berbicara, Song Zhenshou pergi dengan sekelompok penjaga, dan teriakannya masih terdengar samar-samar. Cepat cari orangnya, setiap jalan, setiap rumah. Temukan orangnya untukku. Kakak senior Han Feng menoleh untuk melihat ke arah Lu Fan dan berkata, adik laki-laki Lu Fan, apakah kita hanya menunggu di sini? Lu Fan mengambil pakaian Ling Yao, menyentuh sedikit debu di atasnya, lalu menyerahkannya kepada kakak senior Han Feng dan berkata, ini sudah berdebu. Ling Yao belum kembali setidaknya selama beberapa hari. Kamu tidak bisa menunggu di sini sampai siapapun, dari. Han Feng berkata dengan cemas, lalu apa yang harus kita lakukan? Di mana kita bisa menemukannya? Saya selalu merasa orang-orang ini tidak bisa diandalkan. Lu Fan berkata dengan cahaya aneh di matanya, ikuti penjaga itu. Dia akan memimpin kita. Han Feng tertegun sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, saudara muda Lu Fan, ternyata kamu sudah melihatnya sejak lama. Lu Fan tersenyum dan mengangguk, lalu mereka berdua melebarkan gerakan mereka pada saat yang sama, melompat ke atap, dan menatap Song Zhenshou saat dia pergi dari kejauhan. Titik. Di sisi lain, penjaga Song bergegas kembali. Sambil bergegas, Song Zhenshou meraih salah satu penjaga dan berkata, kedua orang itu tidak menyusul. Cepat, biarkan Song Zong datang menemuiku. Penjaga itu lari dengan tergesa-gesa. Wajah Song Zhenshou sangat jelek. Dia mengepalkan tinjunya dan berpikir sejenak. Kemudian dia menarik penjaga lain dan berkata, kamu, cepat keluar kota dan pergi ke Gunung Yuhua untuk mencari Jenderal Feng dan katakan padanya bahwa sesuatu terjadi di sini. Biarkan dia membawa beberapa ahli untuk membantuku. Setelah bertahun-tahun berteman, dia tidak ingin melihatku dibunuh oleh dua anak laki-laki. Penjaga itu mengangguk dengan berat dan berkata, jangan khawatir, Tuan, saya akan segera pergi dan pasti akan membawa Jenderal Feng kembali. Song Zhenshou mengertakkan gigi dan berkata, kedua anak laki-laki ini mungkin adalah penguasa alam Yuangang, dan ada juga naga yang sangat kuat. Anda harus menjelaskan kepada Jenderal Feng dan memintanya untuk membawa semua orang. Ayo pergi. Penjaga itu berbalik dan berlari menuju gerbang kota. Setelah melakukan semua ini, ketakutan di wajah Song Zhenshou sedikit memudar. Segera kembali ke rumah gubernur, Gubernur Song berjalan langsung ke ruang belajar di halaman belakang. Tutup pintunya, tidak ada yang diizinkan masuk. Layar mundur ke kiri dan kanan, dan Song Zhenshou berteriak keras. Dia melihat seseorang menunggunya di luar pintu ruang belajar. Orang ini kelihatannya cukup baik, dengan pedang pendek di pinggangnya, alis berbentuk pedang dan mata berbintang, tetapi matanya penuh dengan roh jahat. Senyuman di sudut mulutnya terangkat, tampak riang. Itu adalah Song Zong, putra tertua dari keluarga Song. Anakku yang baik, kamu benar-benar anakku yang baik. Katakan padaku, ayah, di mana kamu menyembunyikan Ling Yao itu? Song Zhenshou meraih bahu Song Zong dan mengguncangnya dengan keras. Song Zong berkata dengan kaget, Ling Yao. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Ling Yao apa? Bentak. Dengan suara yang tajam, Song Zhenshou langsung menamparkan wajah Song Zong. Saat ini, kamu masih ingin berbohong kepadaku. Kakak laki-lakiku telah datang ke rumahku. Apa menurutmu aku tidak tahu tentang hal buruk yang telah kamu lakukan? Kalian bertiga semuanya terlihat sama. Selain menimbulkan masalah bagiku, kamu tidak akan melakukan apapun, pertemuan. Ekspresi Song Zong tidak yakin. Setelah beberapa saat, Song Zong bertanya, ayah, apakah kakak laki-lakinya benar-benar datang? Apakah mereka dua pemuda, yang satu membawa pedang raksasa dan yang lainnya memegang pedang hijau? Song Zhenshou berkata, kamu akan tahu dengan jelas ketika saatnya tiba. Lalu tahukah kamu bahwa keduanya cukup kuat untuk membantai rumah jaga kita? Mereka hampir melakukannya sekarang. Lepaskan dia dengan cepat dan biarkan dia tidak meminta apapun. Dia berkata, cepat pulang. Ayo kemasi barang-barang kita dan sembunyi di halaman cadangan sampai Jenderal Feng dan yang lainnya tiba. Song Zong berkata, tidak perlu, ayah. Saya khawatir Anda masih belum tahu bagaimana saya menangkap Ling Yao. Penjaga Song berteriak, saya tidak peduli bagaimana Anda menangkapnya. Sekarang lepaskan saya. Sekarang, segera. Song Zong melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata, ayah, dengarkan aku. Aku hanya menangkap Ling Yao dengan bantuan seorang master. Terlebih lagi, master tersebut memberitahuku bahwa begitu seseorang datang untuk menyelamatkannya,
biarkan mereka masuk ke penjara bawah tanah. Ketika saatnya tiba, tuan ini dan teman-temannya secara pribadi akan mengambil tindakan dan menangkap mereka semua. Song Zhenshou berkata dengan hampa, apakah kamu yakin teman majikanmu tidak bercanda? Kedua anak laki-laki ini tidak lemah. Song Zong berkata, percayalah, ayah. Tuan ini sungguh kuat. Gubernur Song mengertakkan gigi dan berkata, oke. Ayo pergi dulu dan biarkan mereka menemukan penjara bawah tanah itu sendiri. Singkatnya, ayo bersembunyi dulu. Song Zong berpikir sejenak dan mengangguk. Namun saat ini, sebuah suara terdengar di telinga mereka. Mau bersembunyi. Sudah terlambat. Terima kasih atas beritanya. Bayangan hitam jatuh dari langit, dan aura tirani langsung menyelimuti mereka berdua. Gangjin di tubuh Song Zhenshou baru saja menyala, dan saat berikutnya, ia ditekan kembali ke dalam tubuhnya. Keduanya menatap kosong pada penampilan Lu Fan dan Han Feng, dengan ekspresi kusam di wajah mereka. Han Feng berkata sambil tersenyum, adik laki-laki Lu Fan, aku benar-benar milikmu. Kamu benar-benar menebaknya dengan benar. Penjaga ini sangat tidak jujur. Lu Fan mencubit leher Song Zong dan berkata, di mana penjara bawah tanahnya? Song Zong memutar matanya dan sepertinya hampir pingsan. Song Zhenshou menarik lehernya dan bersiap untuk berteriak, tapi sebelum suaranya keluar, Han Feng meninju tenggorokannya. Segera, Song Zhenshou jatuh ke tanah sambil memegangi tenggorokannya dan terus bergerak-gerak. Han Feng berkata, jangan khawatir, dia tidak akan mati begitu saja. Saya akan menyerang dengan hati-hati. Lu Fan mengangguk dan menendang betis Song Zong. Terdengar bunyi klik yang tajam, dan tubuh Song Zong di depan Lu Fan tampak seperti terbuat dari kertas dan dapat dengan mudah dibongkar. Jika kamu berani berteriak, aku akan menghabisimu. Lu Fan meremas leher Song Zong erat-erat dengan jarinya. Dengan keringat dingin di wajahnya, Song Zong mengangguk dengan lembut dan mengertakkan gigi. Gangki yang dilepaskan dari tubuh Lu Fan langsung mengosongkan semua kekuatan langit dan bumi di sekitarnya, membentuk perisai ki setengah lingkaran yang menyelimuti mereka. Dengan cara ini, mereka berempat tampak tidak terlihat. Bahkan jika ada penjaga yang menerobos masuk secara tiba-tiba, akan sulit dideteksi. Wajah Lu Fan menjadi gelap. Aku bertanya lagi, di mana penjara bawah tanah itu? Jika kamu tidak memberitahuku, aku tidak keberatan menghabisimu sekarang. Aku yakin ada seseorang di keluarga Song yang mengetahui lokasi penjara bawah tanah itu. Gigi Song Zong bergemeletup dan dia berkata, di halaman belakang, di bawah ruang belajar di halaman belakang. Han Feng tersenyum dan berkata, penjara pribadi. Cinta bukanlah penjara di kota. Lu Fan menatap mata Song Zong sebentar, lalu langsung mematahkan kedua lengannya. Serangannya begitu bersih hingga Song Zong hampir pingsan. Lu Fan mencubit lehernya dan berkata, aku akan membawamu ke ruang belajar di halaman belakang sekarang. Jika ada kebohongan, kamu tahu konsekuensinya. Wajah Song Zong penuh keputusasaan. Dia benar-benar tidak bisa menolak sekarang. Kakak senior Han Feng, bawalah penjaga ini bersamamu. Lu Fan berkata pada Han Feng. Han Feng mengangguk sambil tersenyum dan meraih Song Zhenshou. Keduanya berjalan kembali dengan cepat. Rumah keluarga Song cukup besar. Ada lebih dari satu yang disebut halaman belakang, ada sebanyak 3, seluas setidaknya 10 mil. Akan sangat merepotkan jika mencarinya sendiri untungnya, Song Zong menceritakan tempat itu dengan sangat jelas, ruang belajar Nanyuan. Sepanjang jalan, Lu Fan dan Han Feng dengan mudah melewati semua penjaga. Para pejuang ini berada pada tahap awal alam Neigang dan tidak menimbulkan ancaman sama sekali bagi mereka. Bahkan jika mereka bergegas ke depan kelompok prajurit ini secara terbuka, mereka mungkin tidak dapat menyadarinya, mereka mungkin mengira itu hanya hembusan angin. Ruang belajar Nanyuan. Lu Fan dan Han Feng masuk bersama ayah dan anak keluarga Song. Perlahan, Lu Fan berkata di mana penjara bawah tanahnya. Song Zong berkata di balik tembok. Lu Fan berjalan ke dinding dan mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya. Kakak senior Han Feng melangkah maju, mengeluarkan semua mutiara bercahaya di dinding, lalu menyentuh mutiara keempat. Tiba-tiba, tembok itu terbuka seperti pintu. Han Feng terkekeh dan berkata tingkat anisasi ini benar-benar sederhana. Sebuah tangga menuju lurus ke bawah terlihat, dan obor di kedua sisinya menyala satu demi satu, menyala saat melihat cahaya. Lu Fan meraih kerah Song Zong dan berkata, penyergapan yang kamu sebutkan ada di dalam, kan? Song Zong mengangguk berulang kali dan berkata ya. Inilah yang mereka minta saya lakukan. Sebenarnya, saya sama sekali tidak berniat menangkap Ling Yao. Tuan, tolong lepaskan saya. Orang-orang itu adalah orang jahat. Lu Fan mencubit leher Song Zong lagi dan berkata, jika kamu mengatakan satu omong kosong lagi, aku akan menghabisimu. Sekarang aku akan menanyakan beberapa pertanyaan dan kamu harus menjawabnya dengan jujur. Di mana Ling Yao? Song Zong berkata masuklah ke dalam. Ada sel kecil di sisi kiri, tepat di dalam. Wanita yang tergantung di dinding yang Anda lihat bukanlah Ling Yao.
Dia dirancang khusus untuk membingungkan Anda. Semuanya adalah bersembunyi di sel terdalam di sebelah kanan. Semua yang saya katakan adalah kebenaran, dan sama sekali tidak ada kebohongan. Lu Fan melirik Song Zong beberapa kali, lalu memukulnya dengan telapak tangan. Han Feng mengerutkan kening dan berkata, haha, rencananya bagus. Mereka bahkan membuat rencana palsu untuk membingungkan orang. Sayangnya rencana mereka sia-sia ketika mereka bertemu dengan pria tidak berguna ini. Kakak muda Lu Fan, menurutmu bagaimana kita harus dilakukan? Lu Fan memandang Han Feng dan berkata, apakah kamu percaya padanya? Han Feng berkata jika kamu begitu takut, tidak boleh ada kebohongan. Bagaimana kalau kamu menunggu di sini dan aku bergegas menyelamatkan orang? Jika sesuatu benar-benar terjadi, bunuh kedua orang ini dulu, lalu masuk untuk menyelamatkanku. Lu Fan berkata tidak terlalu merepotkan. Saya punya cara yang lebih baik. Saat dia berbicara, Lu Fan berteriak dalam hatinya tentang menara istana misterius 9 naga. Saat Lao Jiu keluar, apakah ada racun yang bisa menyebar dan melumpuhkan orang? Suara menara istana misterius 9 naga terdengar di tubuh Lu Fan. Ya, Tuan yang hebat. Anda ingin membuang racun ke dalam penjara bawah tanah dan memaksa orang keluar, bukan? Anda sangat pintar. Lu Fan tersenyum tipis, memang itulah yang dia pikirkan. Itu adalah tindakan bodoh untuk masuk meskipun dia tahu ada penyergapan di dalam. Cara terbaik tentu saja dengan memaksa pihak lain keluar. Bagaimana cara melakukannya? Beritahu aku secepatnya. Lu Fan berkata dalam hatinya. Lao Jiu berkata Tuan hebat. Ada dua metode. Salah satunya adalah saya menyuntikkan racun yang dapat disebarkan ke anak setengah mati ini. Anda melemparkannya ke dalam dan memastikan bahwa orang-orang di dalam tidak keluar dalam beberapa saat. Untuk mati total. Selain itu, bukankah kamu membawa kembali tanaman merambat Ibel 15 beracun dari pulau itu? Menurutku benda ini bisa digunakan. Aku akan membantumu mengeluarkan racun yang melumpuhkan di dalam, dan kamu bisa membuang benda-benda ini ke dalam ruang bawah tanah. Aku jaminan bahwa orang-orang di dalamnya akan lumpuh total dalam waktu singkat. Lu Fan sedikit mengangkat alisnya, berpikir dalam benaknya. Cara pertama mungkin menyakiti Ling Yao, tetapi cara kedua lebih aman. Berpikir seperti ini, Lu Fan mengeluarkan Poison Spirit Demon Fin dan mengikatnya langsung ke tubuh Song Zong. Han Feng memandang dengan tatapan kosong, tidak mengerti apa yang akan dilakukan Lu Fan. Namun, Lao Jiu telah mengerahkan kekuatannya dan menuangkannya ke telapak tangan Sun Lu Fan, ke dalam Poison Spirit Demon Fin. Dalam sekejap, Lu Fan merasa seolah-olah Poison Spirit Demon Fin telah hidup kembali, dan aliran cairan hijau disemprotkan langsung ke dinding. Cepat, Tuan yang hebat, lemparkan ke dalam. Lu Fan mengikat Song Zong dengan erat dan melemparkannya dengan paksa. Song Zong berguling seperti bola, Lu Fan menutup dinding dan berkata sambil tersenyum kakak senior Han Feng, tunggu saja. Kakak senior Han Feng melirik payudara itu beberapa kali, mengendusnya, lalu menggerakkan jari-jarinya. Saudara muda Lu Fan, apakah kamu menggunakan racun kelumpuhan? Lu Fan tersenyum dan berkata, kakak senior Han Feng, apakah kamu sangat berpengetahuan? Han Feng menelan ludah dan berkata, saudara muda Lu Fan. Sekarang saya akhirnya bisa mengerti mengapa kamu bisa mendapatkan merek penggarap Ibel 15. Bahkan jika kamu menjadi penggarap Ibel 15, kamu masih bisa maju. Berapa lama kita harus menunggu? Sebelum Lu Fan dapat berbicara, dia mendengar suara gedoran di dalam dinding. Sepertinya orang-orang di dalam mulai bergegas keluar. Sambil tersenyum tipis, Lu Fan berkata sebentar lagi akan baik-baik saja. Suara itu terus berdatangan, dan seruan di dalam masih terdengar samar-samar. Lu Fan dan Han Feng menunggu dengan tenang, mengeluarkan senjata mereka pada saat bersamaan. Selama seseorang berani keluar dari tembok ini, Lu Fan akan memberinya pedang tanpa ragu-ragu. Di dalam dinding, suara di dalam dinding menjadi semakin keras saat aura di tubuh Lu Fan menyala seperti nyala api, suara itu tiba-tiba menghilang. Lu Fan dan Han Feng saling memandang, tapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Untuk sesaat, tidak ada lagi suara di dalam. Lu Fan pertama-tama mengeluarkan sebotol ramuan dari tangannya dan menyerahkannya kepada Han Feng dan berkata kakak senior Han Feng, ambillah ramuan ini. Meskipun mungkin tidak berguna, setidaknya tidak akan melumpuhkanmu secara langsung. Han Feng mengambil ramuan itu, membuka botolnya dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Di dalam tubuh, suara menara istana misterius 9 naga terdengar. Sampah, sayang sekali. Sebotol ramuan hanya untuk menyembuhkan racun. Tuan yang hebat, mengapa Anda tidak meminta saya memberinya kekuatan untuk meredakan kelumpuhan? Lu Fan mengabaikan keluhan menara istana Jiulong Xuan dan membuka tembok lagi. Kabut tebal menerpa wajahnya, dan Lu Fan merasa anggota tubuhnya mulai mati rasa dan kaku. Namun saat berikutnya, kekuatan dingin dikeluarkan dari menara istana Jiulong Xuan, yang menghilangkan semua kelumpuhan ini. Han Feng berdiri di samping dan berkata dengan wajah kaku saudara muda Lu Fan, racunmu sangat kuat.
Setelah mengatakan itu, Han Feng berjalan ke depan seperti boneka kayu, gerakannya sangat kaku. Lu Fan menggerakkan tubuhnya dan berjalan masuk. Saat mereka berjalan, Lu Fan bertanya Jiu Tua, berapa lama racun ini bisa bertahan dan seberapa jauh racun itu bisa melayang. Menara Istana Jiu Longxuan menjawab ya, dalam jarak 3 mil, racunnya paling kuat. Semakin jauh, semakin tipis jadinya. Jika tertiup angin di luar, efeknya akan cepat memudar. Jika diracuni dalam waktu 3 mil, diperkirakan mampu bertahan selama 1 jam. Lu Fan membuat perhitungan dalam pikirannya, sepertinya racunnya tidak sekuat yang dia kira, jadi dia masih memegang pedang tajam itu dengan erat. Sebelum dia pergi jauh, Lu Fan segera melihat seorang pria berpakaian hitam sedang menuruni tangga. Dia lumpuh total, dia bahkan tidak bisa menggerakkan matanya, dan seluruh tubuhnya berwarna abu-abu pucat. Lu Fan melepas tudung kepalanya dan melirik pria tak dikenal itu beberapa kali. Lu Fan meletakkan Xiao Hei di bahunya dan berkata patah tangan dan kakimu, dan tetap di sini. Tidak ada yang diizinkan masuk. Aku akan menginterogasimu saat aku kembali. Xiao Hei mengangguk dan dengan cepat mematahkan kaki pria itu dengan satu cakar yang tajam. Lu Fan dan Han Feng berjalan cepat ke dalam, tiba-tiba, Lu Fan merasa seolah-olah dia telah melewati lapisan tirai air, dan rasa dingin menyerbu seluruh tubuhnya. Tunggu, Tuan yang hebat. Sepertinya ada formasi di sini. Suara menara istana Jiu Longxuan terdengar, dan segera, seluruh ruang bawah tanah menyala, menerangi seluruh ruang bawah tanah dengan cahaya putih yang menyala-nyala. Itu adalah formasi pembunuhan massal, haha, tapi sepertinya tidak ada yang bertanggung jawab. Mereka mungkin semua lumpuh. Tuan yang hebat, Anda sangat berpandangan jauh ke depan. Jika kita terburu-buru masuk dengan bodoh, kita pasti akan segera dibunuh. Berkonsentrasilah pada pembunuhan. Lu Fan juga ketakutan untuk beberapa saat. Formasi pembunuhan terkonsentrasi semacam ini adalah dengan memusatkan kekuatan orang-orang di formasi utama secara instan menjadi serangan yang pasti mematikan. Bahkan jika dia memiliki senjata ajaib seperti menara istana misterius 9 naga yang dapat menghancurkan formasi, dia hanya bisa dibunuh dengan satu pukulan jika dia menghadapi formasi yang tidak masuk akal. Karena pihak lain tidak akan memberikan waktu kepada menara istana misterius 9 naga untuk menghancurkan formasi. Untungnya, Lu Fan bergumam. Kakak senior Han Feng sedang memegang pedang cangtian air biru di tangannya, dan dia juga ketakutan oleh cahaya yang tiba-tiba itu. Mendengar kata beruntung dari mulut Lu Fan, kakak senior Han Feng menjadi sedikit tenang dan berkata saudara muda Lu Fan, sudahkah kita masuk ke formasi orang lain? Apakah kamu ingin mundur dulu? Lu Fan menggelengkan kepalanya dan berkata tidak, meskipun formasinya ada, jika tebakanku benar, orang-orang mereka tidak bisa lagi bergerak. Cepat maju dan selamatkan Ling Yao dulu. Kakak senior Han Feng mengertakkan gigi dan menepuk pahanya dengan keras. Ya ampun, saat ini, kamu tidak bisa lari lagi. Keduanya bergegas maju, dan Lu Fan diam-diam memberi perintah kepada menara istana misterius 9 naga untuk menyingkirkan formasi ini. Setelah berlari 2 langkah, dia melihat sosok Song Zong lagi. Lu Fan naik dan langsung menendang Song Zong, menyebabkan darah berdarah dari ketujuh lubang, dia tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Lu Fan tidak percaya bahwa Song Zong tidak mengetahui formasi di sini, dia sengaja menyembunyikannya, yang jelas menunjukkan niat jahatnya. Bergegas masuk ke dalam, Lu Fan melihat orang-orang di ruang bawah tanah. Ini semua adalah sel pribadi keluarga Song. Bagi seorang penjaga, sel pribadi di rumahnya penuh dengan orang, yang cukup membuktikan bahwa penjaga itu melanggar hukum sama sekali. Saya kira saya menangkapnya hanya karena saya ingin. Ketika saya bergegas ke bagian paling dalam, saya melihat ke atas dan melihat seorang wanita tergantung di pilar. Rambut panjangnya acak-acakan, pakaiannya berantakan, dan tubuh bagian bawahnya terbuka dan penuh bekas luka. Kakak senior Han Feng meliriknya 2 kali, lalu mengertakkan gigi dan berkata, saudara muda Lu Fan, bukankah ini kakak muda Ling Yao? Lu Fan menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika demikian, saya pasti ingin seluruh keluarga Song dikuburkan bersamanya. Setelah mengatakan itu, Lu Fan mengangkat tangannya dan menembakkan 2 ledakan energi, memutuskan tali dan menyebabkan wanita itu langsung jatuh. Kakak senior Han Feng hendak melangkah maju untuk menangkapnya, tetapi Lu Fan menghentikannya. Kemudian dia mengangkat tangannya dan menembakkan beberapa ledakan energi. Wanita itu benar-benar jatuh seperti daun willow. Tapi saat dia mendarat di tanah, lebih dari selusin pisau terbang keluar dari tubuhnya. Di dalam luka itu, sebenarnya ada pisau terbang yang terkontaminasi racun yang tersembunyi di dalamnya. Pedang berat tak berujung berdiri di depannya, menghalangi semua pisau terbang. Keuntungan dari bilah pedang yang besar terungkap sepenuhnya pada saat ini. Pisau terbang terakhir dibelokkan, dan Lu Fan melangkah maju dengan pedang berat tak berujung di tangannya. Dengan lembut menyibakkan rambut wanita itu ke samping, Lu Fan berkata, itu bukan Ling Yao, dia sudah mati. Han Feng berkata ini sangat gila.
Dia benar-benar menggunakan wanita sebagai jebakan seperti ini. Orang-orang ini, meskipun mereka bukan pembudidaya Ibel 15, hampir sama. Mata Lu Fan juga bersinar dingin. Berbalik, Lu Fan berjalan menuju sel di sebelah kiri. Ini adalah penjara yang gelap, meskipun sekelilingnya diterangi terang oleh cahaya formasi, tetap saja gelap gulita dan bagian dalamnya tidak dapat terlihat dengan jelas. Lu Fan menoleh ke Han Feng dan berkata, "Kakak senior Han Feng, aku akan masuk dulu. Tunggu aku di luar. Jika terjadi kesalahan, segera hancurkan tempat ini." Han Feng mengangguk dengan berat. Lu Fan terjun ke dalam sel. Begitu masuk, lampunya langsung terang. Lu Fan bisa melihat cermin gelap berdiri di semua sisi, dipenuhi cahaya gelap. Cermin pemadaman. Lu Fan tersenyum sedikit, sepertinya ada Ki Refiner lain di sini. Itu adalah sel kosong, hanya ada 4 cermin gelap. Tapi Lu Fan sudah memiliki senyuman di bibirnya, dan aura di tubuhnya tiba-tiba terbuka. Retret langit dan bumi. Gang Qi langsung menyingkirkan semua kekuatan langit dan bumi di sekitar Anda, tidak peduli berapa banyak trik yang Anda gunakan, pemurni Qi yang tidak dapat menggunakan kekuatan langit dan bumi hanyalah sia-sia. Dalam sekejap, Han Feng di luar melihat kegelapan menghilang. Cermin pemadaman 4 sisi kusam dan kusam. 2 sosok tiba-tiba muncul di depan Lu Fan. Penggemar Lu. Salah satunya tidak diragukan lagi adalah Ling Yao. Sambil berteriak kaget, Ling Yao berusaha keras untuk berlari keluar. Di sebelahnya ada seorang lelaki tua dengan ekspresi bingung di wajahnya. Penguasa batu giok di tangannya menyelubungi vitalitasnya, membuktikan bahwa dia adalah seorang praktisi Qi. Namun saat ini, dia telah kehilangan kendali atas kekuatan langit dan bumi di sekitarnya. Kekuatan Lu Fan saat ini dapat menekan Qi Refiner jauh lebih banyak daripada prajurit. Anda, sebelum lelaki tua itu menyelesaikan kata-katanya, Lu Fan melangkah maju dan menjatuhkannya ke tanah dengan pedang. Dia masih ingin memblokir vitalitas dalam tubuhnya, tapi sayangnya, pedang tajam Lu Fan dirancang untuk menghancurkan vitalitas. Pedangnya jatuh, vitalitasnya runtuh, dan tulang-tulang lelaki tua itu hancur oleh pedang Lu Fan. Kekuatan mengejutkan dari pedang tajam bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh tubuh rapuh pemurni Qi. Setelah mengusir lelaki tua itu, Lu Fan berjalan ke sisi Ling Yao. Saat ini, Ling Yao sedang memegang boneka kain di tangannya, dan Lu Fan hanya ingin mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Ling Yao berseru tidak, ledakan. Cahaya keemasan membuat Lu Fan menjauh. Lu Fan bahkan tidak melihat dengan jelas kekuatan apa yang terkonsentrasi padanya. Merasakan sakit di sekujur tubuhnya, Lu Fan memandang Ling Yao dengan kaget. Ling Yao berkata, "Lu Fan, singkirkan dulu penggaris giok orang tua itu. Dia menggunakan teknik imobilisasi untuk menahanku." Lu Fan memaksa dirinya untuk berdiri, gerakan Ling Yao hampir membuatnya kehilangan tenaga. Boneka hantu macam apa ini, kelihatannya sangat kuat. Melangkah ke depan, Lu Fan menyambar penggaris giok lelaki tua itu. Penguasa batu giok meninggalkan tangannya dan mulai meronta dengan keras. Suara Lao Jiu terdengar keras. "Haha, senjata ajaib dengan kecerdasan. Tuan yang hebat, Anda memberikannya kepada saya." Lu Fan melemparkannya langsung ke ikat pinggangnya saat berikutnya. Lu Fan merasa bahwa penguasa batu giok itu ditekan oleh menara istana 9 naga Suan. Pada saat ini, lingkaran cahaya muncul di bawah kaki Ling Yao, dan kemudian berubah menjadi hantu dan hancur. Ling Yao duduk di tanah dan menangis, "Mengapa kamu datang ke sini? Saya telah ditangkap selama beberapa hari." Menyingkirkan boneka kain di tangannya, mata Ling Yao dipenuhi air. Meskipun dia mengatakan ini, Ling Yao tidak bisa menahan senyum di bibirnya dan membuka tangannya kepada Lu Fan. Lu Fan melangkah maju dan memeluk Ling Yao. Baru kemudian dia menyadari bahwa Ling Yao telah pingsan. "Maaf saya terlambat." Ling Yao menyandarkan kepalanya di bahu Lu Fan dan berkata, "Datang saja. Aku tahu kamu pasti akan datang." Kakak senior Han Feng juga bergegas masuk saat ini dan melihat bahwa Ling Yao baik-baik saja. Han Feng tertawa 3 kali. "Hahaha, kakak muda Ling Yao. Senang melihatmu baik-baik saja. Kakak muda Lu Fan, ayo cepat keluar." Lu Fan menoleh dan menatap lelaki tua di tanah, dan berkata, "Bawalah lelaki tua ini bersamamu. Dia adalah pemurni Qi, mungkin pemurni Qi tingkat tinggi." Mata kakak senior Han Feng langsung bersinar dengan cahaya aneh. "Qi Refiner, aku paling suka Qi Refiner. Domba gemuk besar." Dengan seringai di wajahnya, kakak senior Han Feng meninju lelaki tua itu lagi untuk mencegahnya bangun lagi. Bagaimanapun, sepertinya dia masih memiliki 1 nafas tersisa, selama dia tidak menghabisinya. Kakak senior Han Feng berjalan keluar dengan lelaki tua itu di 1 tangan, sementara Lu Fan memegang Ling Yao dengan lembut dan menyingkirkan ke-4 cermin peneduh. "Barang bagus, jangan disia-siakan." Keduanya berjalan keluar sel dan hendak keluar, pada saat itu, 5 atau 6 pria berbaju hitam bergegas keluar dari sel di sebelah kanan. "Lu Fan, kamu di sini dan masih ingin pergi?" Berbaris dalam barisan, sekilas,
Ada seorang pria kekar tak dikenal dan seorang anak laki-laki yang agak kurus. Lu Fan memandang keenam orang ini dan mengerutkan kening. Lao Jiu, bukankah racunmu bertahan selama 1 jam? Dijanjikan akan bertahan selama 1 jam. Sekarang aku bahkan tidak punya waktu untuk membakar sebatang dupa. Lu Fan meragukan pernyataan menara istana Jiulongxuan di dalam hatinya, hal semacam ini akan mempengaruhi penilaiannya. Suara menara istana Jiulongxuan menjadi lebih pelan. Tuan yang hebat, mungkin mereka membawa ramuan itu. Jika mereka tidak meminum pil detoksifikasi atau yang lainnya, mereka tidak akan pernah bisa pulih secepat itu. Lu Fan memeluk Ling Yao erat-erat. Dengan cara ini, masuk akal. Ia bisa membawakan obat mujarab, dan bukan tidak mungkin orang lain membawa botol untuk pertahanan diri. Hanya saja pil yang diminum 6 orang lainnya jelas tak ada bandingannya. Lihatlah gerakan mereka yang kaku, hanya berdiri di sana, seperti kayu. Warna abu-abu mati di wajahnya belum hilang sepenuhnya. Melihat kakak senior Han Feng lagi, selain bergerak lebih lambat, dia hampir sama normalnya dengan orang normal. Kakak senior Han Feng melemparkan lelaki tua itu ke tanah, berdiri di depan Lu Fan dan berkata, kalian orang menyebalkan kecil juga ingin menyerang adik laki-lakiku. Kamu harus lulus ujianku dulu. Begitu dia selesai berbicara, 6 orang di sisi lain semuanya kuat. Dalam sekejap, lampu formasi menyala. Menghabisi formasi, mulai. Suara seragam terdengar. Keenam orang itu mengangkat tangan mereka pada saat yang sama dan melepaskan kekuatan mereka. Dengan formasi tersebut, selama mereka bisa melepaskan Gang Jin, mereka bisa menghabisi Lu Fan di depan mereka dan menyelesaikan misinya. Jika mereka tidak hanya merawat tubuh kaku mereka dan menunggu obat mujarab bekerja, mereka akan melakukannya ketika Lu Fan dan yang lainnya bergegas masuk. Han Feng membuka matanya lebar-lebar dan mengutuk nenek moyangmu sangat tidak tahu malu. Mereka menggunakan lebih banyak untuk mengalahkan lebih sedikit, dan mereka juga menggunakan formasi. Melihat formasi akan segera dimulai. Kakak senior Han Feng memenuhi tubuhnya dengan Gang Jin seolah menghadapi musuh yang tangguh. Pada saat ini, Lu Fan mendengar tawa menara istana misterius 9 naga di dalam tubuhnya. Menerima. Dalam sekejap, cahaya formasi menghilang. Lu Fan merasakan gumpalan kekuatan milik formasi disuntikkan ke dalam ramuan surgawinya. Setelah mengerjakannya sekian lama, jika Lao Jiu masih belum bisa mengumpulkan formasi, Lu Fan benar-benar harus memotong gajinya. Bagaimana mungkin tidak berperilaku baik dan tetap ingin makan sepanjang hari? Formasi itu langsung dimasukkan ke dalam tubuhnya, dan cahaya redup menghilang di belakang Lu Fan. Kerja bagus, lain kali coba lebih cepat. Lu Fan berkata kepada menara istana 9 naga Suan di dalam hatinya. Menara istana Jiulongxuan terkekeh dan berkata baiklah, tuan yang hebat. Formasinya menghilang, dan 6 orang di depan mereka menatap kosong ke arah tangan mereka yang terangkat. Mereka terlihat lucu seperti 6 orangutan yang mengangkat tangan tanda menyerah. Han Feng siap menggunakan tubuhnya untuk menangkap jurus pamungkas lawan, bahkan ia siap mengamuk. Tanpa diduga, pihak lain ternyata mendapat guntur yang keras dan rintik hujan ringan. Ibarat kentut, ia mengeluarkan suara lalu menghilang. Hahaha, apakah kamu akan menertawakanku sampai mati? Kakak senior Han Feng tertawa liar, menunjuk ke hidung orang lain, dan hampir mati karena tertawa. Lu Fan juga memiliki senyuman di wajahnya, tetapi Ling Yao dalam pelukannya sepertinya telah melihat sesuatu dan menatap kosong ke belakang Lu Fan. Keenam pria berbaju hitam di depan mereka semua menatap dengan mata lurus. Apa yang sedang terjadi? Formasi apa yang kamu bicarakan? Itu jelas merupakan formasi yang telah disiapkan selama 1 atau 2 hari, tapi saya tidak tahu berapa harga bahannya. Kenapa itu menghilang tanpa bisa dijelaskan? Dan ini masih pada saat yang kritis. Keenam orang itu memandang lelaki tua di tanah dengan mata terbakar. Ki Refiner orang pembawa sial inilah yang mengatur formasi untuk mereka. Sial, mereka menyewa Ki Refiner ini dengan harga tinggi. Baru saja membuat kesalahan untuk mereka. Itu hanya membuat orang marah dan mematahkan gigi mereka. Pemurni Ki yang lama tidak sadarkan diri sekarang. Jika dia bangun dan melihat tatapan 6 orang ini, dia mungkin akan memisahkan Ilubang dan mengubur dirinya sendiri. Kakak senior Han Feng tertawa semakin keras, dan mereka berenam merasa wajah mereka semerah pantat mongki. Sayang sekali, apalagi mereka masih dalam pose orang pembawa sial ini, karena badannya kaku dan sekali dipasang sulit untuk diturunkan. Bunuh Lu Fan. Itu adalah anak laki-laki kurus yang berbicara, tapi dia tidak menyangka bahwa dialah pemimpinnya. Dengan rasa malu, marah dan tatapan menghabisi di mata mereka, setelah memberi perintah, kelima orang itu bergegas mendekat dengan tangan terangkat. Gerakan ini sangat lucu bahkan Lu Fan tidak bisa menahan tawa. Ibarat berlari di bawah matahari terbenam sambil berteriak bahwa inilah masa mudaku yang hilang. Kakak senior Han Feng tersapu dengan satu pedang. Ilmu pedang yang menakjubkan. Boom, 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 boom.
4 ledakan berturut-turut menghempaskan semua prajurit yang menyerang dari 4 arah. Saat tingkat kultivasi Han Feng meningkat, teknik pedangnya sekarang akhirnya memiliki kekuatan untuk menaklukkan surga. Saat pedang itu keluar, keenam orang itu terluka di tempat. Keenam orang ini semuanya ahli di puncak Waigang, dan kekuatan mereka tidak bisa dianggap remeh. Setelah ledakan, cahaya pedang tak terlihat keluar lagi. Kedua gerakan pedang itu terhubung dengan mulus, kakak senior Han Feng melompat, mencubit pedang itu dengan tangannya, dan pedang cangtian air biru langsung menghilang. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit berguncang dan seluruh ruang bawah tanah berguncang. Sebelum keenam orang itu dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi, cahaya pedang yang menakutkan itu seperti badai yang dahsyat, menutupi mereka sepenuhnya. Lu Fan melihatnya dengan tenang, tanpa niat untuk mengambil tindakan. Meskipun dia adalah penguasa 6 alam puncak Waigang, seharusnya tidak ada masalah bagi kakak senior Han Feng. Hah? Lu Fan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Angin kencang datang dari belakang. Armor skala naga terbuka, apinya membubung, dan energi yang kuat keluar. Dengan dentang, belati hitam lawan dibelokkan oleh Lu Fan. Tapi kekuatan belati masih melewati armor skala naga dan terkonsentrasi di punggungnya. Otot-otot di tubuhnya berputar dengan aneh, Lu Fan mencondongkan tubuh ke depan dan memantulkan kembali kekuatan yang terkandung dalam belati. Engah, lawan tertangkap basah dan menerima pukulan Lu Fan, tetapi pukulan itu memantul. Seteguk darah muncrat dan dia mundur beberapa langkah. Lu Fan berbalik dan melihat pria kurus itu. Telapak kakinya bergerak sedikit, dan pria itu menghilang tanpa jejak. Sungguh langkah yang luar biasa, teknik pernapasan yang menarik. Itu adalah keterampilan bela diri dengan kekuatan angin, tersembunyi di balik angin. Lawannya juga seorang prajurit Rilem Yuangang dengan level tinggi, mata Lu Fan bersinar dengan cahaya aneh, dan gangki dilepaskan, dan kekuatan langit dan bumi di sekitarnya tiba-tiba terdorong menjauh. Segera, pria kurus itu muncul dengan ekspresi heran di wajahnya, dia jelas tidak mengerti bagaimana Lu Fan melakukannya. Saat dia hendak melarikan diri, mata Lu Fan berbinar. Teknik merebut jiwa. Segera, pria itu membeku di tempatnya. Dia memegangi kepalanya dan berteriak kesakitan. Lu Fan maju selangkah, mengepalkan tangan kanannya, dan menyerang dari udara. Tinju mengaum naga api merah. Kekuatan langit dan bumi ditarik, dan api di tubuhnya berubah menjadi naga raksasa, menenggelamkan manusia itu dalam sekejap. Han Feng berbalik dan melihat pemandangan ini dan tersenyum tipis. 340.